Oke, ya, baik. Halo semuanya, ya teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di acara feature webinar siang hari ini, teman-teman semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yusuf Rahman Hairunas, dan saya akan memandu acara hari ini sekitar 1,5 jam ke depan. Baik teman-teman semua, ya. Seperti apa yang pengundang Anda katakan, bahwa acara hari ini Anda akan mendapatkan sharing yang sangat luar biasa, yaitu mengenai new normal, teman-teman semua. Ya, dan sekaligus juga teman-teman nanti bisa tahu bagaimana caranya memanfaatkan peluang tersembunyi di tengah pandemi seperti ini tanpa modal, teman-teman. Baik, sekaligus nanti juga ada spesial testimoni dari para pelaku yang sudah mendapatkan hasil dari program ini. Lalu akan ditutup nanti di akhir ya teman-teman semua dengan visi dari perusahaan kita. Seperti itu. Nah, kita mulai dari sesi pertama yang akan dibuka oleh salah satu co-founder My Future Business School. Ya, dan saya betul-betul kenal dengan beliau mulai dari zaman beliau masih SMP ya teman-teman. Dan sekarang pun beliau masih muda, umurnya juga masih 22 tahun. Ya, tapi sudah banyak sekali membantu orang di luar sana ya lewat My Future Business School ini, teman-teman. Baiklah, kita langsung saja. Kita sambut pembicara pertama kita. Silakan Bapak Paulus. Kami persilahkan. Oke, iya terima kasih Pak Yusuf atas sambutannya. Oke teman-teman, Pak Yusuf ini luar biasa sekali ya, sudah menyambut saya dengan sangat baik. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, terima kasih Pak Yusuf. Beliau juga masih muda, penghasilan sudah luar biasa, ganteng pula teman-teman semua. Tapi buat yang cewek-cewek, mohon maaf, cece-cece, mbak-mbak, ibu-ibu semuanya, Pak Yusuf udah beristri ya, jadi udah taken dia. Nggak bisa kalau, wah ini cute juga ya, misalkan, udah nggak bisa. Teman-teman semuanya udah taken. Jadi kalau cewek-cewek nyari yang jomblo, saya masih jomblo nih, jadi bisa sama saya aja ya. Oke, bercanda teman-teman ya. Oke, sebelumnya perkenalkan sekali lagi, nama saya Paulus Tanuwijaya. Sedikit koreksi, saya umurnya bukan 22 tahun, Pak. Saya tahun ini 24 tahun. Jadi bukan 22 tahun. Saya seorang sarjana psikologi dan salah satu co-founder dari My Future Business School. Oke, teman-teman, hari ini kita pengen membahas mengenai tentang new normal. Jadi kita pengen beradaptasi dengan kondisi yang baru nih di tengah pandemi ini. Nah, sebelumnya tanpa kita sadari ya, teman-teman, kita ngobrol-ngobrol dulu, kita santai dulu aja. Nah, tanpa kita sadari, sekarang ini, kalau teman-teman lihat tanggal sekarang, kalau teman-teman pada buka handphone nih, coba, ini kan pada buka YouTube nih, coba di slide dari atas ke bawah, seret gitu. Nah, di sini kan bisa kelihatan tuh, tanggal sama jam kan. Teman-teman sadar nggak? Sekarang udah tanggal 31 Mei. Udah di penghujung bulan Mei. Mei itu bulan 5. Berarti sebentar lagi, kita udah melewatkan semester awal dari tahun 2020. Wah, somehow entah mengapa tahun ini berasanya tuh cepet banget, tapi juga lama banget. Ingat nggak teman-teman? Saya ajak flashback deh, buat khususnya yang di Pulau Jawa ya. Kita awal tahun baru tanggal 31 Desember 2019 kemarin, senang-senang, jam 11 malam, jam 12 malam, masih nonton kembang api. Jam 1 pagi, teman-teman, hujan. Masih biasa, tahun baru hujan. Sampai pagi, teman-teman semua ya, hujan terus banjir. Tanggal 1 Januari, baru masuk tahun, udah banjir. Waduh, kayaknya pertanda buruk nih. Ternyata pas kita jalan lagi, 2020 itu, waduh bener-bener kayak 2012 yang tertunda ya Bapak Ibu teman-teman semua. 2012 kan kemarin rumornya 12 bakal kiamat, turun meteor, apalah segala macam kan. Ternyata pas dijalanin 2012 biasa aja. 2020 pas dijalanin, tanggal 1 banjir, nggak lama erupsi Krakatau, akhirnya sekarang makin banyak masalah, ini itu salah satu penyanyi favorit kita semua legendaris, Glenn Fredly meninggal, waduh benar-benar bencana teman-temannya, belum lagi virus corona, diputusin pacar, rumah tangga retak kan,
Waduh, jokes aside teman-teman semua, itu bercanda, tapi somehow it's real and it's happening. Entah kenapa, bercandaan yang tadi tuh beneran loh. Yang orang rumah tangga tuh mulai pecah gara-gara pandemi sekarang ya. Orang lagi pandemi, semua lagi susah, yang susah mencari pekerjaan, ada teman-teman kita yang kurang beruntung, kena PHK, akhirnya nggak ada uang untuk hidupin keluarga jadi pecah. Jadi ini awal tahun tuh bener-bener kita terkena suatu hantaman yang luar biasa gitu. Ini baru satu semester pertama teman-teman, kita nggak tahu apa yang terjadi di semester kedua. Nah, next Pak, karena itu buat teman-teman semua, saya saranin dari sekarang itu kita jaga kesehatan dulu, stay home, stay safe and be positive. Kenapa? Karena ini bukan main-main teman-teman semuanya, corona ini ya. Saya tahu Indonesia itu, kita Indonesian, saya nggak bilang Anda, saya kan juga orang Indonesia gitu. Nah, kita itu orangnya santuy. Kita itu orangnya kalau bisa dibilang agak-agak sombong. Awal-awal pas masih ada virus corona, udah dibilang dari luar negeri, semuanya harus hati-hati ya, jaga di rumah segala macam. Indonesia, Bapak Ibu, paling mantep kan. Bilangnya, kita ini iklim tropis, corona nggak akan masuk. Ketika corona masuk ke perbatasan Indonesia, kena iklim tropis, mati virusnya. Bede, sombong bener. Terus ada yang bilang, wah kita mah tinggal kita doain aja, hilang virusnya. Tiba-tiba masuk, kena semua, di mana-mana kena, sampai satu Indonesia sekarang udah mau kena. Jadi jangan kita anggap remeh teman-teman soal corona gini. Tambah lagi corona gini juga sebenarnya lucu juga ya teman-teman kalau kita lihat sisi lainnya ya. Banyak hoax-hoax yang itu sebenarnya lucu-lucu gitu soal corona. Ada yang bilang, telah ditemukan katanya, vaksin corona 100% ampuh. Tahu nggak apa teman-teman vaksinnya? Anda minum garam 1 sendok sembuh corona. Waduh, gila. Ada minum garam sembuh corona. Ada makan micin sembuh corona. Itu bukan sembuh corona, itu menyembuhkan kepintaran jadi kebodohan teman-teman semuanya. Jangan dicoba, itu hoax. Terus ada yang makin ngaco nih, itu bilang corona itu adalah konspirasi. Mantep. Corona itu sebenarnya adalah sinyal 5G. Jadi kan sekarang kalau teman-teman tahu kan kita sinyal handphone sekarang 4G ya. Beberapa tahun silam itu 3G, sekarang 4G. Sekarang hoax-nya itu corona itu palsu. Sebenarnya adalah virus 5G. Waduh, ngaco ya teman-temannya. Tambah lagi nih, ini yang paling ngaco nih teman-teman. Karena saya kan pakai HP Xiaomi. Saya pecinta Xiaomi gitu. Ini bukan promosi, sharing. Ada yang bilang virus corona itu ternyata itu dari HP Xiaomi. Karena HP Xiaomi dari Cina. Karena virus corona dari Cina, Xiaomi dari Cina, Xiaomi menyebarkan virus katanya lewat sinyal. Aduh, ngaco-ngaco ya teman-teman. Itu hoax semua. Jadi yang harus kita lakukan sekarang ini adalah kita harus jaga kesehatan, stay home and safe, be positive. Kalau saya bisa bilang, kita semua ada di badai yang sama dengan perahu yang berbeda-beda. We are all in the same from with a different boat. Kita sama-sama menghadapi badai, cuma kebetulan kita di perahu yang berbeda-beda. Mungkin perahu saya lebih baik daripada perahu Anda, mungkin juga perahu saya lebih buruk dari perahu Anda. Mungkin perahu saya sekarang cuma getek, tapi mungkin perahu Anda kapal pesiar. Nah, mungkin kita sesama ini nggak bisa saling membantu. Posisi sekarang lagi sulit, kita nggak bisa saling bantu. Kalau kita nggak bisa saling bantu kapal-kapal lainnya, paling tidak bantulah kapal lainnya dengan cara tidak kita rusak kapal lainnya. Dengan cara kita stay home, stay safe, and be positive. Kita tahan perluasan corona ini, teman-teman. Oke, next Pak. Kenapa saya bahas corona nih di awal-awal ini? Karena kita tahu ya, kita masuk ke era the new normal. Nah, new normal itu apa, Pak? Ini udah mulai digadang-gadangkan. Saya yakin beberapa di antara kita semua itu paling tidak sudah mendengar minimal 1 kali mengenai the new normal. Oke? Nah, the new normal itu apa? New, baru. Normal, ya normal. Jadi kalau digabung, the new normal itu sebuah kenormalan yang baru. Tadi saya udah bilang ya di awal kita ada virus corona, ada gonjang-ganjingnya sampai begitu banyak masalah terjadi karena corona, benar-benar parah sekali, luar biasa. Nah, karena corona ini sebuah pandemik yang sangat luar biasa. Mau nggak mau kita harus berubah, kita harus melakukan kenormalan baru. Ada hal yang kita harus rubah. Ada beberapa hal yang kita nggak mau harus beradaptasi. Nah, karena itu contohnya kita ngomong soal the new normal di kebiasaan di Indonesia dulu nih. Oke, coba next. Nah, mengenai kebiasaan Indonesia, kalau teman-teman lihat di slide, dulu kita itu malas banget jaga kebersihan.
setuju atau setuju? Ya, saya teman-teman semua. Ini saya deh, ini saya pribadi. Saya kalau makan pecel lele, ayam goreng, itu kalau nggak pakai tangan, nggak apa ya, kayak saya kurang maknyus gitu. Harus pakai tangan. Kadang-kadang, saya jujur nih, saya nggak tahu ya, Anda jujur juga lah. Kadang-kadang kita makan ayam goreng kan nggak cuci tangan dulu, betul nggak? Kadang rasanya kalau cuci tangan, aduh Pak, kalau cuci tangan, misalkan sabunnya wangi apel, jadinya nggak enak Pak, makan ayam wangi-wangi apel, aneh. Lebih enak nggak cuci tangan. Makin alami, makin alami wangi tangan saya, makin nikmat Pak ayam gorengnya, pakai tangan makannya. Waduh, sekarang teman-teman karena corona, next, mau nggak mau kita harus menjaga kebersihan. Tadinya malas cuci tangan, sekarang harus jaga belum makan cuci tangan. Ya, ada nggak? Saya yakin di antara teman-teman ngerasain, saya juga ngerasain nih. Jadi, yang dulu malas cuci tangan, sekarang jadi parno. Dulu makan aja nggak cuci tangan. Kelar makan. Ini pengakuan ya teman-teman. Ini pengakuan dosa saya nih. Dulu kalau makan rendang, makan nasi goreng, makan pakai tangan, nggak cuci tangan. Kelar makan, masih nggak cuci tangan saya. Masih, udahlah pakai tisu basah aja lah pakai tisu udah selesai, males cuci tangan. Dulu semales itu teman-teman semua. Sekarang, aduh, kita ya, kalau misalkan dulu sebelum PSBB, sebelum kita masih diperbolehkan keluar, kita kalau keluar-keluar, baru nyampe mall misalkan. Tempat pertama yang saya sampaikan, itu ke toilet, cuci tangan. Habis cuci tangan, keluar jalan lagi nih, misalkan jajan, beli kopi misalkan. Habis beli kopi kan keluarin uang tuh bayar, merasa kotor, cuci tangan lagi. Akhirnya balik, mau makan. Sebelum makan, ke toilet lagi, cuci tangan lagi. Sampai mulai ekstrim, habis cuci tangan, selesai nih, udah bersih, kerannya ditutup. Spread. Habis keran ditutup, saya lihat, ini keran kayaknya kotor, kayaknya ada virus. Akhirnya saya nyalain cuci tangan lagi. Saya tutupnya pakai siku, spread gitu kan, saking parahnya. Terus udah kayak gitu mau buka toilet, tarik pintu toilet, seret. Waduh, ini kayaknya virus juga nih, cuci tangan lagi. Jadi luar biasa ya, dari orang yang males banget jaga kebersihan, jadi, waduh, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit pakai masker, karena penularan virus harus dijaga. Kita harus beradaptasi. Kebiasaan kita yang dulunya males, lebih tepatnya saya, mungkin Anda juga seperti itu, yang dulunya malas jaga kebersihan, mau nggak mau berubah, jadi harus jaga kebersihan. Oke, nah selain itu, next, kita lihat lagi nih, apalagi kebiasaan di Indonesia yang sudah berubah nih. Nah, tidak menjaga kesehatan. Dulu kalau kita misalkan kerja pontang-panting, bodo amat lah. Nggak apa-apa, Pak, saya sakit. Demi istri dan anak di rumah. Mantap. Sekarang, teman-teman, kita kerja kerasnya kita, next, Pak, nggak bakal berani itu kalau nggak jaga kesehatan. Kenapa? Karena kalau antibodi menurun, kita lebih gampang kena virus ya. Karena kan teman-teman tahu tuh, itu virus sebenarnya kalau kita bakal kenapa-napa kalau antibodi kita rendah. Antibodi kita itu menurun. Karena kita harus jaga kesehatan. Nah sekarang, dulu kalau kita kerja keras, tidur gak dijaga, makan gak dijaga, makanan favorit saya Bapak Ibu, itu warteg. Nasi, tempe, tahu, sama kuah. Rp7.000. Saya cukup pelit Bapak Ibu kalau makan ya. Kebetulan warteg dekat rumah saya, itu ramenya minta ampun. Karena emang murah meriah muntah 3M tuh teman-teman semuanya, udah banyak, enak, murah lagi kan. Saya selalu makan di sana dan wartegnya ramai banget. Saya dulu nggak jaga kesehatan, apa aja saya makan, saya nggak minum vitamin. Sejak ada pandemik seperti ini, saya nggak berani lagi loh ke sana karena di sana ramai banget. Saya jadi, aduh ntar kalau gue ke sana, karena kan kalau kita lagi makan kadang ada yang batuk kan. Misalkan saya lagi makan, di samping saya ada cewek cantik kan, waduh ada cewek cantik lagi enak-enak makan, saya lirik-lirik, tiba-tiba dia batuk. Aduh, ambiar teman-teman, bubar langsung kan. Aduh, gue nggak berani deh, cepet-cepet makan, cabut. Dulu saya nggak jaga kesehatan, sekarang kita harus lebih rajin menjaga kesehatan. Orang yang tadinya jarang minum vitamin, tiba-tiba Anda ngaku sama saya. Tahun lalu, seberapa sering sih Anda minum vitamin C? Sekarang nih, tahun ini, pasti Anda minum vitamin C lebih banyak daripada tahun lalu. Padahal ini baru setengah tahun. Jadi bisa kita lihat ada perubahan. Dari tadi kita nggak menjaga kesehatan, sekarang kita lebih suka menjaga kesehatan. Nah, next, kita lihat lagi nih, kebiasaan apa lagi yang bergeser. Nah, dulu kita menyapa orang dengan hangat. Entah itu salaman, woi bro, apa kabar? Salaman kan? Entah itu tos. Kalau ketemu temen kan, di tos, woi apa kabar? Atau dirangkul, woi apa kabar bro?
Nah, sekarang teman-teman, next. Nah, kita bisa lihat sekarang itu ada perubahan. Dulu kita rangkul segala macam, kita melakukan kontak fisik. Sekarang teman-teman lihat nih gambarin di layar. Menyapa orang tanpa bersentuhan. Sawadee, kok sawadikap ya? Sawadikap itu selamat pagi ya? Bukan, bukan. Sekarang namaste ya, namaste. Jadi, halo. Jadi kita nggak salaman, tapi cukup ya, kayak begini. Jadi pengucapan salamnya tuh harus berubah. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata ada suatu pergeseran. Ada suatu perubahan dari kebiasaan yang lama berubah menjadi suatu kebiasaan yang baru. Nah, ini kita baru bicara soal kebiasaan di Indonesia. Next, Pak. Nah, selain kebiasaan di Indonesia, ada juga hal lain yang mulai berubah, yaitu pola mencari penghasilan. Pola mencari penghasilan pun mulai berubah. Next. Dulu Bapak Ibu, teman-teman semua, saya, termasuk saya, dan sebagian besar dari Anda, kita tuh bekerja dengan cara seperti biasa, seperti normalnya. Karena dulu di old normal, dulu adalah normal yang normal, bukan new normal. Nah, dulu Bapak Ibu teman-teman semua, kita kalau mencari penghasilan itu di kantor, benar nggak? Saya juga sebelum pandemik ini saya kerja di kantor teman-teman, di bagian HRD ya, karena kan saya dari sarjana psikologi. Nah, saya mencari penghasilan di kantor, saya datang ke kantor pagi-pagi, pulang sore-sore, kerja di kantor. Atau mungkin untuk teman-teman semua yang lain, ada yang buka toko sembako offline ya, bukan online. Bukan online. Terus atau tempat kerja lainnya. Nah, kita lakukan beberapa kegiatan dengan bertemu muka dengan muka di jam offline. Buat marketing yang jualan, itu harus ketemu orangnya di lobby dulu. Saya punya teman sales, dikit-dikit lobby. Misalkan nawarin, dia sales mobil kebetulan. Misalkan, Pak, mau mobil nggak, Pak? Oh iya, boleh deh, saya kayaknya tertarik. Yaudah, Pak, kita ketemuin dulu. Sama dia langsung beli kue dulu, disamperin. Ini, Pak, kue buat Bapak. Aduh, nggak usah repot-repot. Enggak, Pak, tadi sejalan. Padahal beli kue di sini, orangnya di sini bolak-balik ujung ke ujung. Bilangnya, iya, Pak, sejalan. Zaman dulu, normalnya, kita apa-apa ketemu langsung. Bener nggak? Misalkan buat teman-teman yang masih belajar, yang masih kuliah, itu kalau misalkan belajar kelompok, namanya aja belajar kelompok, udah pasti ketemuan kita ngumpul. Terus pekerjaan apa lagi? Fotografi. Dulu kalau fotografi ya namanya fotografi ya kita harus ketemu. Kita keker, kita foto. Betul nggak? Tadi bilangnya fotografi. Zaman dulu apa-apa tuh kita harus ketemu langsung. Jadi nggak ketemu. Kalau misalkan kerja online tuh aneh deh. Tapi karena pandemi, next, itu mulai ada sebuah perubahan. Yang tadinya offline, apa-apa mesti ketemu, bergeser menjadi online. Jadinya, sekarang, itu melakukan kegiatan kantor itu seperti meeting, diskusi, dan lain-lain melalui aplikasi online meeting. Kayak yang tadi saya bilang, misalkan kalau di kantor, kita kan pasti pernah atau sudah pasti akan melakukan meeting. Dulu meeting kita ngumpul satu ruangan, ada, mohon maaf yang namanya sama, ada Pak Joko, Pak Budi, Bu Meme, Bu siapa lagi, kita ngomong meeting, misalkan. Pak, gimana ide Bapak? Iya Pak, begini, begitu, begini. Reporting dan segala macam. Kita ngomong langsung. Sekarang kalau kita mau meeting, ya lewat online, kayak begini. Ngeliat dari layar sekarang ini, udah nggak bisa ketemu langsung lagi. Seminar contohnya. Dulu kalau seminar, Anda harus pergi ke tempat yang sudah ditentukan, terus Anda masuk pakai tiket, Anda duduk, Anda nikmati acaranya. Sekarang, kita kalau mau seminar, seperti detik ini juga, kita seminar online. Dari rumah tinggal duduk, pakai layar. Berubah, teman-teman. Segala kegiatan lainnya cuma bisa dilakukan secara online. Yang tadi buka toko offline, sekarang bergeser jadi toko online. Contohnya lagi, salah satu brand pizza, saya nggak sebut namanya. Dulu kalau jualan ya di toko, sekarang pizzanya itu pakai mobil, ditaruh di jalanan. Ya, Anda pasti pernah lihat ya. Jadi ada mobil pizza tuh jualan di jalanan, abang yang jual pizzanya berdiri nawarin brosur. Jadi begitu banyak perubahan. Pola mencari penghasilan, entah mengapa, harus menjadi berubah gitu loh. Nah, next Pak, contoh lainnya lagi nih, saya kasih lagi. Fotografi. Tadi kan saya contohnya fotografi tuh. Fotografi teman-teman. Saya yakin Anda juga kayaknya sudah pernah lihat deh. Sekarang fotografi online. Fotografi online, emang kayak gimana? Jadi, kayak begitu. Ini kan kamera nih. Ya, Anda lihat kamera dulu. Jadi sekarang fotografi online itu, saya bergaya depan kamera. Misalkan begini. Nah, Anda ambil handphone Anda foto saya. Nah, sekarang fotografi itu bergeser jadi online. Ada sebuah perubahan pola mencari penghasilan yang tadinya semua offline harus bergeser jadi online semua. Nah,
Itu mengenai dari normal. Kita udah ngomong tentang kebiasaan-kebiasaan yang berubah, kita udah bicara mengenai pola penghasilan yang berubah. Nah, tapi sayangnya teman-teman semua, ada sebuah kabar buruk. Next, Pak. Kabar buruknya itu apa, Pak? Kabar buruknya adalah, next. Nah, Anda yang tidak bisa adaptasi dengan online, maka akan mengalami kesulitan dalam mencari penghasilan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita bisa lihat begitu wheel of life atau roda kehidupan itu berputar, teman-teman. Kita bisa lihat begitu banyak orang. Saya nggak menghakimi, kita sama-sama dalam badai yang sama, kita semua ngerasain, teman-teman. Begitu banyak orang, hidupnya tuh aman, hidupnya kelihatan menikmati hidup, tercukupi, luar biasa, bisa cicil mobil, bisa cicil rumah, bisa cicil motor. Semua hidup kelihatannya aman. Hidupnya lagi, tanda kutip, berada di atas. Tapi ketika pandemi ini datang, dan dia nggak beradaptasi dengan online, kita bisa lihat teman-teman seberapa banyak di sekeliling kita yang hidupnya ada oke, mendadak dalam hitungan bulan tiba-tiba hancur begitu aja. Atau kemarin nih, ini yang kemarin sempat viral, gaji 20 juta. Tahu ya beberapa. Nah, gaji 20 juta itu kalau teman-teman yang nggak tahu, ada orang ngepost di Facebook itu bilang, "Pak, tolong sembako dibagikan secara merata. Saya ini orang miskin, saya butuh sembako." Oh, oke. Dia bilang, "Gaji saya cuma 20 juta, Pak. Saya mau makan apa?" Hah, gaji 20 juta, ngaku-ngaku rakyat miskin. Ternyata dia bilang, "Iya, soalnya cicilan rumah 10 juta, cicilan mobil 5 juta. 5 juta hidup sama istri. Nggak bakal cukup, saya orang miskin, saya butuh makanan." Waduh, teman-teman bayangin, hidupnya di atas, punya mobil, punya rumah, ada pandemi, tiba-tiba hilang semua. Sampai merasa dirinya miskin. Kita bisa lihat hidup tuh sebegitu berubahnya tuh. Yang di bawah, yang di atas jadi di bawah, dibalik. Yang dari bawah juga di atas. Teman-teman juga pasti punya orang di sekeliling Anda yang kayak mendadak, betul nggak? Yang tadinya hidupnya biasa-biasa aja, atau bahkan susah, mendadak karena corona, hidupnya berubah. Jadi di atas. Contoh, penjual masker, penjual alat-alat kesehatan, penjual suplemen. Tiba-tiba yang dari biasa aja jadi, dia yang jadi di atas. Contohnya juga kayak saya gitu. Saya dapat peluang bisnis ini sejalanin, yang tadinya saya hidup biasa-biasa aja, roda berputar, teman-teman. Saya tiba-tiba bergeser menjadi ke atas. Jadi, intinya gini, yang saya pengen ngomongin itu apa sih? Pivot itu penting. Nah, pivot itu apa? Pivot itu kalau di basket, itu Anda tadinya mau jalan ke kiri misalkan. Terus tiba-tiba pivot. Pivot itu berubah arah dengan cepat. Yang tadi saya ke kiri, saya geser ke kanan. Nah, pivot itu penting, teman-teman. Kita harus beradaptasi, kita harus berubah dengan cepat. Anda baca lagi, Anda yang tidak bisa adaptasi dengan online, maka akan mengalami kesulitan dalam mencari penghasilan. Dinosaurus, ya, T-Rex, sama T-Rex, saya tanya T-Rex dong. Udah ngomong T-Rex, lupa lagi ada apa gitu. Dinosaurus, teman-teman semua. Dinosaurus adalah terkuat di masanya. Mereka punah. Mereka punah bukan karena mereka lemah. Nyatanya, dinosaurus adalah yang terkuat di masanya. Kenapa mereka punah? Mereka punah karena tidak mampu beradaptasi pada lingkungan yang luar biasa radikal. Karena itu, dinosaurus punah, walaupun mereka yang terkuat. Sekuat-kuatnya kita, sekuat-kuatnya saya, dan sekuat-kuatnya Anda. Jika Anda tidak bisa beradaptasi dengan online, Anda nggak mau adaptasi. Kita sama seperti dinosaurus, teman-teman semua. Cepat atau lambat, kita akan punah, kita akan hancur. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang lemah, kalau di zaman dinosaurus mungkin buaya atau kecebong atau yang kelihatan lemah, tapi bertahan hidup sampai detik ini, jutaan tahun bertahan hidup. Kenapa? Mereka lemah loh. Apa yang bikin mereka bertahan? Sampai jutaan tahun. Adaptasi, teman-teman. Kita harus beradaptasi. Next, Pak. Nah, kabar baiknya adalah, next, saya dan teman-teman semua itu menyediakan sekolah bisnis, My Future Business School. Nah, ini adalah sekolah bisnis yang akan membantu Anda beradaptasi di perubahan zaman menuju tren digital. Next, Pak. Nah, di sini kita akan menyediakan pelatihan, bimbingan, dan juga peluang digital. Oke, next. Jadi Anda nggak perlu takut. Anda mungkin setelah saya cerita, wah ya Pak, saya sadar saya butuh pivot. Saya sadar ketika pandemik hidup saya mulai berantakan, atau ketika pandemik saya ngerasa ada yang harus berubah.
I need to change. Saya harus melakukan hal yang lain. Saya harus melakukan hal yang nggak normal untuk bisa berhasil. Nah, tenang aja, kita My Future Business School itu akan memberikan mentor untuk Anda supaya Anda dapat mendapatkan kesuksesan bersama-sama. Jadi ini cocok sekali untuk Anda yang sedang mencari peluang tersebut. Oke, next Pak. Nah, go for gold, next. Langsung dibuka aja Pak 3 slide-nya. Yang pertama, ada emas tersembunyi di dunia digital. Tugas Anda adalah menemukannya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, di era pandemi ini, seperti yang tadi saya bilang, yang tadinya di atas, mendadak turun ke bawah. Yang tadi di bawah, mendadak naik ke atas. Menurut Anda, teman-teman semua, yang naik ini nih, naik ke atas, masa iya kebetulan? Masa iya tiba-tiba langsung tajir mendadak gitu? Saya rasa enggak. Saya yakin mereka menemukan peluang tersembunyi. Contoh, masker. Tadinya nggak semua orang lihat masker itu peluang. Ada yang lihat ini emas nih, diambil tajir mendadak. Saya nggak menyarankan Anda jual masker, saya cerita. Atau mungkin ada emas lain nih. Ya, ada emas lain juga, nggak hanya itu doang. Jadi banyak emas-emas tersembunyi. Tugas Anda sekarang adalah menemukannya. Nah, kabar baiknya, saya, teman-teman semua, dan para pengundang Anda, itu tahu emas tersebut dan siap membagikan informasi ini, bocoran ini ke Anda. Nah, untuk Anda yang sudah ada dalam komunitas, untuk Anda yang sudah di My Future Business School, saya mau mengucapkan selamat. Pastikan Anda mengikuti kurikulum yang sudah disediakan dan sudah terbukti. Oke, teman-teman semua, saya percaya seperti ini. Keajaiban. Teman-teman mungkin bisa bilang, wah itu hoki tuh, gara-gara pandemi jadi tajir. Anda bilang, wah itu miracle, itu keajaiban. Teman-teman semua, saya percaya, karena saya pribadi, saya ngalamin sendiri. Saya percaya bahwa miracle is happen when preparation meet opportunity. Asik. Apa tuh artinya, Pak? Artinya begini. Keajaiban itu bisa terjadi, teman-teman. Itu adalah hasil dari persiapan dan ketemu dengan peluang. Mungkin selama ini saya pribadi, saya selalu mempersiapkan diri saya. Saya selalu belajar menjadi orang lebih baik. Orang bisa bilang, anak muda itu nggak bisa apa-apa. Saya mau tunjukin ke orang-orang. Saya percaya bahwa jangan ada orang yang menganggap diri Anda rendah karena engkau muda. Saya percayakan hal itu. Saya percaya, saya mau tunjukin bahwa saya muda dan saya bisa menjadi orang luar biasa. Jadi hari-hari saya penuhi dengan pengembangan diri. Saya mau menjadi lebih baik. Saya prepare diri saya untuk jadi lebih baik. Hidup saya berubah nggak? Enggak. Hidup saya biasa-biasa aja. Tiba-tiba ketemu opportunity. Boom! Masuk, kena jadi satu. Terjadilah miracle, hidup saya berubah seperti sekarang. Saya percaya dengan Anda. Banyak dari Anda, mungkin ratusan, ribuan atau dari Anda, itu selama ini sudah mempersiapkan diri saya. Iya Pak, saya juga seperti itu Pak. Saya kerja jujur Pak. Saya mungkin bukan orang yang kaya raya, tapi saya tidak korupsi Pak. Mungkin jabatan saya di kantor biasa-biasa saja Pak. Tapi saya nggak ikut menggosip Pak. Kerja saya, saya nggak gabut. Saya nggak kambing hitamkan orang Pak. Saya membentuk karakter diri saya jadi lebih baik. Tapi kok hidup saya biasa-biasa aja ya? Teman-teman, percaya sama saya. Tugas kita, prepare yang terbaik. Kita siapkan diri kita yang terbaik. Tapi selain itu, tinggal tunggu. Ketika ada opportunity, ketika ada peluang, bertemu dengan persiapan, terjadilah sebuah keajaiban. Mungkin Anda selama ini sudah mempersiapkan diri Anda dengan luar biasa. Tapi hidup Anda nggak berubah, saya yakin Anda tinggal tunggu momen, tiba-tiba ketemu dengan opportunity match. Ketemu nih. Ini persiapan, opportunity lewat, kena. Anda nangkap opportunity ini. Jangan sampai ketika ada opportunity, Anda lewatkan. Atau jangan sampai ketika ada opportunity, Anda nggak siap. Teman-teman semua, saat ini ada sebuah peluang. Saya harap ini adalah opportunity yang Anda tunggu-tunggu, ini adalah opportunity yang Anda butuhkan, ini adalah peluang yang selama ini ada nanti-nantikan, yang sudah Anda siapkan selama ini. Ambil peluang ini, teman-teman. Terakhir dari saya, sebelum saya tutup, nanti di sesi 2, akan ada sahabat saya, beliau adalah orang yang luar biasa. Nah, kita sama-sama, beliau adalah Pak Wilbert, saya, Pak Wilbert, dan 2 orang lagi, 2 sahabat kita, Pak Novel dan Pak Yusuf, kita sama-sama membentuk My Future Business School. Dengan harapan apa? Dengan harapan seperti ini. Kita sama-sama melihat, kita berempat melihat, peluang ini, opportunity ini life-changing sekali. Ini akan merubah kehidupan banyak orang. Yang kita inginkan, yang kita harapkan, kenapa kita membentuk My Future Business School. Kita ingin sebanyak-banyaknya orang mendapatkan peluang ini. Nggak cuma kita berempat doang, kita pengen lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi orang menikmati emas ini.
Oke, jadi tolong setelah ini Anda fokus, Anda benar-benar perhatikan di layar ini, Anda perhatikan nanti sebelum sesi Pak Wilbert, akan ada orang-orang yang sudah cukup berhasil di usaha ini, yang sudah mendapatkan penghasilannya dari yang lumayan, yang wow, sampai yang luar biasa. Oleh karena itu, teman-teman, selalu jaga kesehatan Anda, tetap bekerja dari rumah, tetap bisa menghasilkan dari rumah. Saya Paulus Tanuwijaya, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih kepada Pak Paulus ya, yang sudah memberikan gambaran yang sangat luar biasa sekali bagaimana caranya kita untuk tetap produktif ya di masa pandemi krisis kesehatan seperti ini. Ya, dan tadi saya salah ya, ternyata Pak Paulus umurnya 24 ya Pak, bukan 22. Karena wajahnya masih sangat imut teman-temannya. Pokoknya saya mau cubit lah kalau ketemu Pak Paulus. Ya. Nah, kita langsung aja masuk ya ke berikutnya, yaitu adalah sesi penghargaan, sesi testimoni, yaitu adalah teman-teman di sini bisa melihat orang-orang yang sudah mulai menghasilkan dari bisnis ini. Kita mulai dari silver rank ya, teman-teman semua ya, dari silver rank. Nah, apa itu silver rank? Teman-teman nanti bisa tanyakan kepada para pengundang teman-teman semua. Intinya beliau adalah manajer perusahaan swasta, ya Bapak James Lembo, ya, dan beliau juga sekaligus sarjana sosial dari Kota Manado. Langsung saja, mari kita sambut Bapak James Lembo. Silakan. Iya, halo. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat seluruh rekan-rekan, teman-teman VTubers di seluruh Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya James Lembong, asal saya dari Kota Manado, dan saya mengenal VTube itu dari tanggal 22 Maret 2020. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini, melalui live streaming di YouTube, saya akan cerita sedikit, saya akan sharing terkait dengan VTube. Nah, berhubung basic saya itu adalah marketing, maka tentunya itu sangat memudahkan saya untuk membangun jaringan di bisnis ini. Nah, saya berusaha membangun fondasi di jaringan saya, sehingga dalam beberapa hari ke depan, saya akan masuk ke ranking gold, di mana pada saat ini, status saya adalah ranking silver. Dan teman-teman, itu semua saya lalui tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu perlu kerja keras, perlu fokus, konsisten yang tinggi, semangat yang tinggi, agar bisa berhasil di bisnis ini. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, saya sudah bisa merasakan dampak yang sangat besar, yang sangat positif bagi saya di bisnis ini. Sehingga penghasilan saya per hari itu bisa di angka 300.000 per hari. Wah, itu sangat-sangat luar biasa tentu buat saya. Nah, itu kalau dikalikan, dalam sebulan itu lumayan lah. Ada 9 juta. Siapa yang nggak mau 9 juta dalam sebulan, teman-teman? Tanpa modal, gratis. Tidak ada modal sepeser pun yang saya keluarkan di bisnis ini. Nah, teman-teman, saya akan cerita sedikit tentang VTube. Tapi VTube ini saya buat sedikit unik. Saya kasih kepanjangannya. VTube, V. V itu adalah visi. Nah, kita semua pasti sudah mengetahui apa yang menjadi visi dari VTube. Maka dari itu saya tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar tentang visi dari VTube. Kemudian T. T itu adalah tugas. Apa sih tugas kita? Ya tentu kita melakukan tugas kita adalah nonton iklan sampai 10/10 setiap hari. Bahkan kita juga check-in untuk ambil voucher belanja. Nah, U itu apa? Undang. Kita undang teman-teman kita, undang relasi kita, undang keluarga kita, undang semua yang kita kenal untuk bergabung di bisnis ini. B itu apa? Beli. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan misi, kita sudah menyelesaikan tugas kita, dan VIP kita mencukupi, VIP kita udah 10, maka kita beli, tukar ke bintang 1, atau beli yang lainnya itu bisa di exchange counter. Kita melakukan fast track, karena ketika kita melakukan fast track, pasti income kita akan naik, pasti nilai exposure kita akan naik, supaya kita cepat naik peringkat. Dan yang terakhir itu E adalah edukasi. Nah, edukasi ini yang sangat penting buat kita semua, untuk bagaimana kita mengedukasi tim kita,
bagaimana kita mengedukasi semua orang yang kita ajak agar mereka paham betul, paham benar tentang VTube itu. Nah, teman-teman, di jaringan saya, di tim saya itu ada berbagai macam background. Ada artis penyanyi, Ade Afi dari Jebolan Akademi Fantasi Indonesia. Nah, dia gabung di bisnis ini. Luar biasa, teman-teman. Bahkan ada juga anggota dewan. Anggota dewan di daerah saya bergabung di bisnis ini. Ada juga camat, ada juga dosen, tukang ojek. Mereka semua gabung di bisnis. Dan benar apa yang dikatakan oleh Pak Paulus tadi, bahwa kita perlu beradaptasi dengan situasi dan kondisi sekarang yang serba digital, yang serba online. Karena kalau tidak, tentu kita akan punah. Nah, teman-teman semua, di VTube itu yang perlu dan sangat penting untuk kita lakukan juga adalah apa? Kita mengikuti setiap program yang ada di My Future Business School. Karena program-program yang ada di My Future Business School itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Sangat-sangat bermanfaat untuk membuat kita menjadi mengerti dan memahami tentang seperti apa dan bagaimana langkah-langkah kita ke depan untuk menjalankan bisnis ini. Dan akhirnya teman-teman dari saya, karena waktu yang diberikan hanya singkat bagi kami untuk sharing bersama dengan teman-teman semua, mari kita semua VTubers yang ada di Indonesia untuk menjadi orang gila. Saya ingin jadi orang gila, maka saya berharap teman-teman itu menjadi orang gila. Karena apa? Orang gila itu apa? Karena gila itu giat, lakukan action. Selamat sore, saya James Lembong, terima kasih. Baik, terima kasih Pak James Lembong atas sharingnya, luar biasa sekali ya, gila. Tadi ya ada kepanjangannya teman-temannya, kepanjangan yang sangat positif sekali. Nah, sekarang kita langsung saja ya ke testimoni yang berikutnya, yaitu sekarang kita latar belakangnya yang akan kita dapatkan sekarang adalah guru bahasa Inggris. Di sini juga beliau sudah mendapatkan hasil ya dari bisnis ini. Dan beliau dari Bandung, langsung saja kita sambut Bapak Nyonyo. Silakan Pak Nyonyo. Live-nya di laptop. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Jadi pertama saya akan memperkenalkan diri saya, tapi tidak dengan bahasa Inggris. Ya, saya berusaha untuk mencoba beradaptasi ke teman-teman semua agar mudah dimengerti. Pertama, saya basic adalah guru bahasa Inggris dan mempunyai bimbel dan privat di Bandung, tepatnya di daerah Raja Wali, di daerah di Bandung Barat, di sebelah barat di Raja Wali. Kemudian singkat cerita, saya dulu dikenalin oleh salah satu upline saya tentang bisnis VTube yang awalnya itu sebenarnya masa sih ada sebuah aplikasi, ada sebuah peluang usaha tapi hanya dengan menonton saja gitu. Dan itu sangat gak masuk akal. Terus gimana? Nah, setelah itu kita mulai banyak diskusi dengan beberapa tim-tim di atas saya, kemudian banyak-banyak sharing dengan semua orang. Akhirnya saya mengikuti, kemudian merasa diri saya, oh ini kayaknya bisnis yang bagus banget. Kenapa? Ada 4 reason ya. Yang pertama adalah kenapa bisnis ini layak untuk dipertahankan. Pertama, dikarenakan modal gratis, hasil fantastis. Kemudian yang keduanya adalah legalitas lengkap, karena mau tidak mau apapun kita berusaha atau mencari peluang usaha itu harus memikirkan tentang legalitasnya supaya lebih pede lagi untuk menerangkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiganya adalah, ini luar biasa, ini yang benar-benar membuat saya terharu, kemudian membuat saya lebih semangat adalah karena ada sekolah My Future Business School di dalamnya. Nah, di situ kita belajar dari nol, kemudian kita belajar di edukasi, bagaimana cara mengedukasi, kemudian kita dibimbing dengan sedemikian rupa sehingga kita semakin mengerti dan kita semakin pede mengajak orang. Alhasil, setelah itu saya awalnya hanya mendapatkan 0,3 VV atau setara dengan US dollar. Nah, setelah itu kesini nggak menyangka banget, tiba-tiba kok saya jadi silver ya? Kenapa? Oh, ternyata pas dilihat, ternyata jaringan tim kita semakin besar dan semakin berkembang. Kenapa? Sederhana. Kenapa dalam waktu 22 hari saja si VTube ini bisa
nge-grab itu orang-orang hanya dalam 22 hari 400.000 orang kurang lebih. Nah, kesimpulannya adalah dikarenakan yang tadi saya sebutkan, pertama karena gratis, legalitas lengkap, yang ketiga ada sekolah My Future Business School, dan ketiga adalah sociable. Artinya si Fitub ini kita mampu berkolaborasi dengan produk ataupun jasa apapun, maupun itu perorangan ataupun PT. Kenapa? Karena kita tidak mengganggu persaingan antara si jasa tersebut atau produk tersebut. Jadi kita tidak kontradiksi dengan perusahaan. Kita pun bisa mengajak teman-teman orang yang berwirausaha untuk menjadi gabung di tim kita, ataupun PT-PT tertentu kita bisa kerjasama, yaitu dengan mereka pun bisa ikut merasakan hasilnya. Kemudian yang kedua, mereka bisa mengiklan gratis di Fitub itu sendiri, karena di dalam Fitub ternyata luar biasa pas ketika saya lihat, wow, ternyata ini kita bisa jadi digital marketing nih. Digital marketer menjadikan usaha kita lebih berkembang lagi di bisnis big data ini dengan memposting iklan kita. Nah, nanti kurang lebihnya ketika kalian pengen tahu banget nih gimana caranya menghasilkan hanya dengan 10 iklan bisa menghasilkan dolar, bahkan tadi ada yang 300.000, bahkan saya dengar kemarin ada yang 9,5 juta per hari saja. Dan itu luar biasa. Makanya segera gabung teman-teman, jangan ditunda-tunda lagi. Kemudian ayo sama-sama bareng-bareng kita belajar di My Future Business School secepatnya. Mungkin sekian, semoga saya kedepannya menjadi gold, kemudian go diamond. Karena tingkatan paling atas adalah diamond. Semoga semua orang yang dengar di sini bisa merasakan hal yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih Pak Nyonyo atas sharingnya yang sangat dahsyat sekali ya. Kita belajar banyak tadi dari Pak Nyonyo, luar biasa. Dan kita masuk lagi ke testimoni berikutnya teman-teman semua, yang saat ini kita akan berkenalan dengan orang berlatar belakang di route travel dari Makassar. Ya, langsung saja kita sambut dengan sangat antusias Bapak Haji Abdul Jawad. Silakan Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf Rahman dan Bapak Ibu. Ini masih dalam suasana Idul Fitri ya. Sekaligus saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Abdul Jawad. Saya lahir di Jakarta, tapi sekarang domisili di Makassar. Ya, alhamdulillah saya dipercaya sebagai Direktur Utama Travel Haji dan Umroh dan sudah berangkatkan ribuan jamaah. Ya. Sebagai pengusaha travel yang sama-sama kita tahu Bapak Ibu, dalam kondisi pandemi COVID-19 itu otomatis kita terkena imbasnya yang menyebabkan tertundanya berangkatan jamaah umroh dan haji. Ya. Dan itu mengakibatkan penghasilan pengusaha-pengusaha travel zaman sekarang ini ya pasti menurun, tidak bisa dipungkiri. Ya, sedangkan mau tidak mau, suka tidak suka, operasional kita harus tetap berjalan. Ya, sebagian bahkan beralih profesi dari yang pengusaha travel haji umroh, akhirnya mereka putar otak ya, mereka bisa berjualan kurma, ada juga yang berjualan herbal, ya, ada juga yang bahkan sebagian mereka menjadi penjual jamu dan juga penjual tempe. Tapi sangat bersyukur sekali, Bapak Ibu. Itu semua kita lakukan demi yang namanya survive. Kita harus bertahan. Ya. Dan alhamdulillah beruntungnya saya, jadi di dalam masa kondisi yang seperti ini, akhirnya saya diperkenalkan bisnis digital advertising yang bernama Fitub. Dan Bapak Ibu, sangat beruntung sekali. Bisnis ini memang luar biasa ya. Saya mulai bergabung itu sejak 15 April 2020 dari launchingnya bisnis Fitub. Dengan alasan bahwa saya menilai Fitub ini adalah bisnis yang unik dan menarik, di mana kita hanya menonton video iklan dan kita bisa dapat penghasilan. Itu luar biasa sekali.
bahkan bisa mendapatkan penghasilan puluhan bahkan ratusan juta rupiah per bulan. Itu luar biasa. Nah, saya pikir ini peluang yang sangat bagus. Jadi orang-orang tidak perlu keluar rumah, jadi stay at home dan juga work from home, ya, tapi tetap dapat penghasilan yang fantastis. Nah, alhamdulillah sering berjalannya waktu, kurang lebih sekitar 1 bulan kemarin, akhirnya saya dan tim sudah meraih posisi silver, di mana penghasilan kami ini rata-rata bervariasi ya. Ada yang 300.000 per hari, ada yang 600.000 per hari, bahkan ada yang 1 juta per hari untuk posisi silver, Bapak Ibu. Dan juga insya Allah dalam waktu 1 minggu, 2 minggu ke depan, kita akan naik meraih posisi gold. Mana Bapak Ibu posisi gold itu penghasilannya sama-sama kita tahu itu estimasinya kurang lebih sekitar 2-3 juta per hari. Dan berarti per bulan itu sekitar 50-60 juta Bapak Ibu. Luar biasa. Gimana kita mau mendapatkan penghasilan seperti itu di masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Ya. Dan saya percaya dan yakin bahwa bisnis YouTube ini akan membantu banyak orang. Apalagi dalam masa sekarang banyak sekali orang-orang yang dirumahkan. Ya, mereka kehilangan pekerjaannya, mereka kehilangan pendapatannya, ya. Jangankan untuk mau berangkat umroh dan haji, sedangkan untuk beli beras saja susah. Bahkan mereka berharap bantuan dari pemerintah, selalu berharap dan berharap. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak ada salahnya kita berbagi peluang yang sangat bagus ini kepada orang-orang yang kita cintai, Bapak Ibu. Untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita, relasi bisnis kita, ya. Dan pada semua pengusaha travel, ya, khususnya travel haji umroh, saya sarankan justru bisnis YouTube ini bukan menjadi saingan, justru ini akan menjadi penunjang. Ya, saya yakin menjadi penunjang. Kenapa? Karena ya setelah masa ini, fase yang pertama kita nonton gratis, kita dapat penghasilan, nanti ada fase kedua dan ketiga, itu rencananya ya. Planningnya, jadi nanti setiap tim kita yang belanja di online, ya, online shop atau marketplace, mereka mendapatkan penghasilan, ya, dan juga kita juga mendapatkan poin dan bisa ditukarkan dengan rupiah, Bapak Ibu. Luar biasa. Bahkan fase ketiga, nanti ada juga orang-orang masyarakat yang membeli tiket, ya, tiket pesawat dan hotel, ya, kita juga dapat poinnya dari situ, Bapak Ibu. Karena masyarakat sekarang sudah pintar, mereka bisa booking tiket sendiri, ya. Nah, tapi dengan begitu, dengan cara yang online, kita bisa mendapatkan penghasilan dari tim-tim kita yang booking tiket pesawat dan hotel. Jadi ini penunjang untuk travel-travel di seluruh Indonesia. Dan juga Bapak Ibu, ya, ayolah kita sama-sama kita bergabung dan bisnis YouTube ini layak untuk diperjuangkan. Karena didukung dengan legalitas yang lengkap, jadi tanpa resiko, modalnya juga gratis, hasil fantastis. Dan Bapak Ibu, kita ikuti trainingnya ya di MyFitur Business School, ada online training setiap harinya tuh ada sekitar 2 atau 3 sesi. Jadi insya Allah itu akan membantu Bapak Ibu semua untuk meraih penghasilan dan meraih sukses untuk secepatnya. Oke, mungkin cukup itu saja ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Haji Abdul Jawad atas sharingnya. Baik, kita lanjut ya teman-teman semua ke testimoni berikutnya. Sekarang kita akan mendengarkan sharing dari seorang wanita. Ya, dan beliau ini juga sekaligus pengusaha travel dan tour dari Bali, teman-teman semua. Ya baiklah, langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Novita Tendean. Silakan. Ya, selamat sore semua. Terima kasih Pak Yusuf atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan buat saya. Ya, selamat sore juga buat semua teman-teman VTuber dan semuanya yang saat ini sedang melihat acara ini secara langsung. Oke, salam kenal. Sebelumnya saya tadi sudah disebutkan nama saya Novita ya, tapi teman-teman dari tim saya itu tahu saya Serena ya. Jadi di sini saya Serena Novita. Saya berasal dari Bali ya Bapak Ibu. Kalau asli saya kelahiran Manado, tapi domisili saya saat ini di Bali, tepatnya di Denpasar, Bali. Seperti itu. Latar belakang saya wira swasta yang bergerak di
bidang Bali Tour, di bidang Bali Tour, seperti itu. Saya mengenal bisnis Fitup ini awalnya dari suami saya, karena beliau yang menginfokan Fitup ini di pertama kali oleh temannya. Dan karena kami adalah satu dari yang terkena dampak dari pandemi corona ini, hingga membuat usaha kami nggak jalan. Tentunya teman-teman tahu, kalau di Bali ini adalah tempat pariwisata, di mana usaha kami sangat berhubungan dengan pariwisata. Maka ini menjadi kendala buat kami. Tamu-tamu yang seharusnya sudah planning, sudah dijadwalkan untuk datang pada bulan April, bahkan sudah ada di Februari, Maret, April, bahkan di Mei ini itu semua sudah ada schedule. Itu semuanya batal berangkat, batal karena kondisi pandemi seperti ini. Tamu-tamu kami semua batal datang. Untuk itu kami melihat peluang di bisnis Fitup ini. Kami melihat peluang dan kami juga mau mencoba. Kami belajar dan juga kami melihat Fitup ini itu legalitasnya lengkap, jelas, dan juga terlebih sudah ada Kominfo. Dan itu sistemnya tuh bagus sekali ya, karena di Fitup ini ada program-program pelatihan khusus yang diberikan dan yang disediakan oleh My Future Business School, di mana setiap harinya pelatihan online ini lewat meeting Zoom yang diadakan setiap hari, setiap jam 8 malam. Nah, itu materinya beda-beda ya setiap hari. Teman-teman semua mau belajar sama-sama, ayo kita ikut pelatihan ini bersama. Dan juga satu, pendaftaran di Fitup ini adalah gratis ya, jadi benar-benar gratis dan income-nya itu kita di sini bisa mendapatkan income jutaan rupiah per hari, puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan. Itu kita bisa dapatkan di Fitup ini hanya dengan pendaftaran gratis ya teman-teman. Dan puji Tuhan, saat ini di Fitup posisi saya sudah naik ke peringkat silver. Saya naik peringkat silver dalam waktu 22 hari saat lalu ya. Jadi saat itu saya belum 1 bulan sudah peringkat silver ya teman-teman. Dan income saya di peringkat silver ini sama dengan teman-teman yang lain, rata-rata 300 ribuan per hari. Di sini saya dapatkan. Dan tim saya ini karena saya dari Bali, tapi tim saya tidak semua dari Bali ya teman-teman. Sebagian dari Bali, bahkan ada juga yang di Surabaya, di Jakarta, di Pekanbaru Riau, di Semarang, bahkan ada yang di Manokwari. Tim saya terbagi sampai di sana teman-teman. Dan saya menginfokan bisnis ini pertama kali memang dari teman dulu sih. Saya menginfokan ini ke teman dulu, kemudian ke keluarga, dan juga ke rekan-rekan bisnis. Memang awal menginfokan ini ya namanya pikiran orang ya. Ada yang pikirannya positif, mau langsung mencoba. Tapi ada juga yang punya pemikiran negatif, seperti itu. Punya pemikiran negatif. Tapi bagi saya nggak peduli ya. Saya merasa, toh saya di sini tuh saya cuma mau menginfokan Fitup, mau mengajak semua teman-teman untuk bisa mendapatkan income tambahan yang kita bisa kerjakan hanya dari rumah, tanpa kita harus repot-repot keluar rumah kemana-mana. Semua kita bisa jalankan di rumah. Bahkan dengan ada support system yang disediakan oleh My Future Business School ini, kita bisa belajar di sini, kita sama-sama. Tapi bagi yang nggak mau, saya tidak pernah memaksa. Dan di sini saya hanya menginfokan agar semua bisa mendapatkan income yang lebih di sini. Dan juga bagi saya tuh satu aja, kenapa kalau ada peluang bagus, kenapa kita tidak mau mencoba? Kenapa kita punya pemikiran yang begini, begitu? Dicoba dulu teman-teman. Kita coba, kita pelajari dulu seperti apa. Terlebih legalitasnya, kita cek dulu semua kejelasannya. Dan ini semua sudah jelas. Jadi kami memutuskan untuk bergabung di sini, dan juga untuk teman-teman semua, terlebih untuk yang belum bergabung saat ini, yang melihat acara ini, ayo, mari kita sama-sama mencari income di sini. Kita bentuk tim, kita jadi satu di sini, seperti itu teman-teman. Kalau intinya bagi saya satu ya, kita jangan memikirkan keadaan kita. Kalau kita saat ini kondisi kita terpuruk,
kita bingung, kita nggak tahu harus bagaimana. Coba kita buka mata hati kita, lihat peluang yang ada. Selagi masih ada kesempatan, kenapa kita tidak mencoba? Satu tujuan saya dan satu pesan saya, fokus saja pada tujuan, fokus pada kehidupan, fokus pada keluarga, pada keadaan sekarang, maka Bapak Ibu semua pasti akan berhasil. Semua teman-teman pasti akan berhasil. Kuncinya hanya satu. Kita lihat keluarga kita lihat orang-orang terdekat kita saat ini dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini. Ayo, pakai peluang yang sudah disediakan saat ini. Kita sama-sama bersatu di sini. Mari, satu hal dari saya, sekali lagi adalah fokus. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Baik, terima kasih Bu Novita atas sharingnya yang sangat luar biasa ya. Dan tadi kita bisa lihat ya, beliau adalah salah satu wanita super. Ya, beliau mempunyai kekuatan fokus yang sangat luar biasa. Selanjutnya testimoni silver rank ini terakhir akan ditutup oleh seorang yang berlatar belakang unik, teman-teman. Ya, pengamen. Dan saya juga baru tahu ternyata dia pun suka ngamennya itu bukan hanya di jalanan ya, tapi ngamennya pun di online, teman-teman. Jadi kita bisa belajar sama beliau juga, beliau dari Pekanbaru. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Faizal Yo. Silakan Pak Faizal. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat seluruh VTuber seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Salam kenal buat semua, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Nama saya Faizal Yong, akrabnya dipanggil Pak Yong. Seperti yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya bahwa kesempatan di VTube ini adalah kesempatan untuk siapapun, ya, siapapun. Karena saya pertama sekali diperkenalkan oleh teman saya tentang VTube, kemudian saya langsung coba untuk membangun komunitas saya. Ya, walaupun di komunitas saya itu isinya orang-orang cilik, ya kan, tetapi kita berusaha membangun komunitas dengan silaturahmi dan persaudaraan. Ya. Jadi kalau misalnya pernah ada kata-kata mengatakan orang kecil hitung-hitung kecil, ya udah nggak zamannya lagi lah ya. Karena kita walaupun sama-sama orang kecil, tetapi kita di VTube kita punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama untuk maju bersama-sama dengan orang-orang hebat yang ada. Ya. Walaupun kita dari latar belakang yang berbeda, ya, mungkin seperti teman-teman ada yang tukang parkir, ada yang tukang kebun, ya kayak saya yang beberapa waktu terakhir harus ngamen di online, ya. Ya mungkin baru baru dengar sih ngamen online ya kan, tetapi jutaan orang sekarang sudah melakukan ngamen online. Jadi hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak biasa dengan kondisi sekarang semuanya kelihatan biasa-biasa saja, ya. Karena perubahan zaman itu sangat cepat sekali. Ya. Waktu berputar, teknologi terus maju dan kita juga harus menyesuaikan diri. Jadi bagi yang muda-muda yang sudah lahir di zamannya yang sekarang serba canggih, ya tinggal memanfaatkan teknologi. Apalagi model kayak kami yang udah setengah abad ini, ya kalau tidak menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, ya tentu akan tergiling dengan generasi muda yang sekarang. Jadi saya berpesan kepada teman-teman yang mungkin sudah seusia saya, ya, yang mungkin sudah setengah abad ke atas, ayo, ya, bersama VTube kita punya peluang yang sama. Mau cari bisnis apa lagi? Ya, nggak pakai modal, dikasih modal, ya, dan kita punya kesempatan yang sama bersaing dengan orang-orang hebat, ya. Kita tunjukkan bahwa yang kita bisa. Kemudian untuk anak-anak muda yang zaman sekarang yang lahir di zaman milenial, kalian punya kesempatan yang
sangat luar biasa ya. Karena segala fasilitas sekarang sudah sangat banyak, apalagi dengan adanya Pitup ya. Dengan hanya meluangkan sedikit waktu, kalian sudah bisa punya penghasilan. Dan alhamdulillah ya, walaupun tidak secepat yang lain-lain, ya, beberapa waktu yang lalu saya masih di posisi silver, dan beberapa detik sebelum acara ini dimulai saya sudah mencapai posisi gold. Dan terima kasih support untuk Young Crew, ya, kalian luar biasa, dan jangan pernah takut bersaing. Di Pitup kita punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama, ya. Jadi tetap semangat, maju terus bersama Pitup, ya, sukses bersama, Go Diamond. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yong atas sharingnya. Ya, dan tadi itulah teman-teman semua para silver rank. Dan kita akan lanjut ke penghargaan gold rank. Pastinya omset nasional yang didapatkan jauh lebih besar di gold rank ini. Sekaligus mereka juga mendapatkan reward paket senilai $100. Nah, kita mulai dari seorang ibu ya teman-teman. Beliau mempunyai 2 anak dan beliau menghidupi anak-anaknya selama 9 tahun itu secara single fighter. Luar biasa sekali. Dan mulai dari zaman BBM, aktivitasnya adalah online shopper ya teman-teman semua. Dan beliau dari Malang. Mari kita langsung saja sambut Ibu Silver Ana. Silakan Bu Silver Ana. Selamat sore teman-teman. Terima kasih kepada Bapak MC. Di era pandemi Corona seperti ini, saya yakin bahwa banyak dari teman-teman kalian yang mencari informasi mengenai sebuah peluang bisnis yang bisa dikerjakan secara online di rumah. Karena memang sekarang zamannya Corona. Kita harus waspada dan kita harus mencari peluang usaha yang dapat dikerjakan di rumah. Perkenalkan, nama saya Silver Ana, saya dari Kota Malang. Sebelum saya menceritakan tentang diri saya ingin menyuguhkan sebuah pantun. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum sharing saya dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silver Ana. Nah, saya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak MC tadi, bahwa saya sudah 9 tahun ini bekerja secara online. Mulai dari jualan di BBM, kemudian jualan di Tokopedia, Shopee, itu sampai sekarang. Terus saya juga jadi host di Likee, itu seperti aplikasi online tapi live seperti TikTok gitu ya. Terus saya juga punya 5 buah outlet makanan. Dan waktu Corona ini, itu benar-benar membuat apa yang sudah saya rencanakan, apa yang sudah saya impikan itu agak bergeser gitu. Yang tadinya saya berpikir bahwa saya menekuni bisnis makanan ini untuk menghidupi anak saya, karena kan saya memang seorang single factor, jadi saya harus menghidupi anak-anak saya harus memikirkan bagaimana nasib anak saya selama beberapa puluh tahun ke depan, bahkan mungkin sampai anak saya menikah, sampai anak saya punya bisnis sendiri, sampai nggak terputus sampai anak saya cuman kuliah aja, nggak seperti itu. Saya mempunyai visi dan misi ke depan yang sangat panjang, dan itu sudah saya tuangkan dalam buku harian saya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ketika saya mendengar informasi tentang Pitup ini, saya berpikir bahwa Pitup ini memiliki konsep yang sangat bagus, yang sebelumnya itu belum dimiliki oleh orang lain, yang sebelumnya belum dimiliki oleh aplikasi-aplikasi lainnya. Pitup adalah sebuah konsep bisnis yang fresh. Pitup adalah sebuah konsep bisnis yang perdana menurut saya. Karena Pitup ini juga didukung dengan legalitas. Legalitasnya lengkap. Terus Pitup ini punya plan. Plannya itu tidak hanya jangka pendek, tapi dia punya plan jangka panjang dan jangka menengah. Kemudian Pitup juga memiliki support system. Jadi
Di Fitup ini luar biasa ya, buat Bapak Ibu yang tidak mengerti bagaimana cara menjalankan bisnisnya. Kita bisa mengarahkan calon member kita bisa mengarahkan calon prospekan kita itu di Zoom. Ada support system untuk EP1 sampai EP3. Kemudian Fitup ini juga punya kantor di Jakarta dan ada member saya yang sudah ke Jakarta untuk melihat kantornya. Kemudian luar biasanya Fitup ini bisa dimulai dari titik nol alias joinnya gratis. Terus luar biasanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengarkan suara saya ini, ketika Bapak Ibu mendengarkan testimoni saya ini, luar biasanya Fitup ini baru mulai 1,5 bulan Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar peluang usaha yang sangat fantastis. Ini benar-benar peluang usaha yang bisa merevolusi finansial, merevolusi dan menjadi sarana alat bantu buat Bapak Ibu semua untuk kemajuan bisnis Bapak Ibu. Nah, untuk saya pribadi, saya sangat berterima kasih ya Bapak Ibu. Jadi saya berterima kasih kepada untuk orang-orang yang selalu support saya, seperti support system, untuk perusahaan yang sudah mendirikan perusahaan Fitup ini menjadi sebuah perusahaan yang mempunyai visi yang sangat panjang. Itu saya sangat berterima kasih. Saya berterima kasih kepada para pengundang saya yang memperkenalkan bisnis Fitup ini. Terus saya juga berterima kasih kepada tim saya yang sangat luar biasa. Nah, dalam waktu 1,5 bulan ini, saya mencapai income yang menurut saya cukup lumayan bagus, tapi masih akan terus saya kejar dan saya proses. Nah, income-nya itu dalam 1 hari itu minimal 2 juta ya, minimal 2 juta sampai 3 juta. Bahkan pernah mencapai angka 4,5 juta dalam waktu 1 hari. Nah, kalau di rata-rata mungkin sekitar 50 juta ke atas ya, sampai 70 juta untuk saat ini ya, untuk gold rank. Nah, jadi pesan saya buat Bapak Ibu, ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita jangan terlalu fokus kepada permasalahan yang kita miliki. Karena setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Dan masalahnya itu pasti beraneka ragam ya Bapak Ibu ya. Dan ketika kita hidup, kita itu harus mandiri. Kita jangan bergantung sama orang lain. Kita jangan sama sekali bergantung dengan orang lain. Bahkan pasangan hidup kita sendiri. Karena kita pada depan, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Apakah dia akan tetap bersama kita. Nah, saya ingin membagikan sebuah peluang bisnis ya Bapak Ibu. Fitup ini benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Dia tuh benar-benar merevolusi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau menjalankan, ketika Bapak Ibu fokus, di Fitup ini benar-benar luar biasa. Anda akan merasakan revolusi yang dahsyat. Anda akan merasakan revolusi keuangan yang benar-benar itu mungkin adalah jawaban dari setiap doa-doa. Itu adalah jawaban dari setiap pergumulan dalam hati kita yang selama ini mungkin kita cari. Dan itu mungkin jawabannya adalah Fitup. Nah, untuk itu kita harus memiliki mentalitas seorang pemenang. Jadi mentalitas seorang pemenang itu, kita tuh harus benar-benar fokus Bapak Ibu. Saya juga tidak pernah mempertanyakan kenapa saya memiliki nasib yang seperti ini dan seperti itu. Saya tidak pernah meminta belasan dari seseorang. Saya hanya berpikir bahwa hidup ini tuh harus bermanfaat. Karena hidup ini adalah, menurut saya hidup ini itu sebuah amanah. Hidup ini itu sebuah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan agar kita dapat berkarya. Hidup ini adalah kesempatan agar kita dapat berguna untuk orang lain. Jadi menurut saya, sekarang adalah waktunya buat kita, walaupun kita dalam kondisi terpuruk, walaupun kita dalam kondisi yang kurang baik pada saat ini. Ketika Bapak Ibu percaya dan ketika Bapak Ibu fokus, ketika Bapak Ibu menjalankan hidup ini dengan menggunakan hati, apa yang Anda pikirkan, law of attraction, itu adalah hukum tarik menarik. Ketika Anda dapat membayangkannya, di situ juga Anda dapat mendapatkannya. Jadi ketika Anda bisa membayangkan, Anda pasti dapat memperoleh. Dan itu harus kita kejar Bapak Ibu. Dan saya berpesan bahwa di bisnis ini, kecepatan itu
benar-benar penting Bapak Ibu. Jadi ketika Anda mendengar apa yang saya sampaikan, jangan hanya menjadi sebuah informasi, jangan hanya menjadi sebuah penawaran, jangan seperti itu Bapak Ibu. Ambillah, kita harus grab, kita harus mengambil sebuah peluang ini karena peluang ini benar-benar bagus. Kita harus mengambil sebuah peluang ini dan kita harus menjalankannya dengan hati. Kita harus menjalankannya dengan hati Bapak Ibu. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Kita harus menjadi orang yang berguna buat keluarga. Karena kita adalah nahkoda dari kapal induk keluarga kita. Kita juga nahkoda dari kapal dari member-member kita yang join di bawah kita. Jadi kita adalah panutannya mereka dan oleh sebab itu Bapak Ibu kita harus tetap semangat. Nah, sekian ya penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada Ibu Silver Ana. Luar biasa sekali ya sharing dari beliau, membuat kita sangat bergetar pastinya. Dan kita masuk ke goal train berikutnya, teman-teman semua, yaitu seorang wira swasta dari Bandung. Ya, dan saya kenal juga dengan beliau. Beliau ini sangat semangat dalam membangun timnya. Baiklah, langsung saja kita panggilkan Bapak Leonard Seja Budiarta. Silakan Pak Leo. Terima kasih Pak Yusuf. Semangat pagi rekan-rekan VTubers dan calon VTubers di seluruh wilayah Indonesia. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonard, seorang wira swasta dari Bandung. Sebagai wira swasta, saya sangat tertarik melihat bisnis VTube ini karena selama 7 tahun saya mendalami bisnis online, belum pernah melihat konsep bisnis seunik dan semudah ini. Kenapa saya sebut unik? Ada 2 poin ya. Yang pertama, untuk bergabung di bisnis ini bisa dengan modal nol alias gratis, tapi memiliki potensi income miliaran. Wow, artinya saya bisa membantu banyak orang nih yang mempunyai masalah dengan income selama pandemi corona ini. Lalu yang kedua, kerjanya tuh cuman hanya menonton sedikit dapat duit. So, siapa sih yang nggak suka menonton, apalagi hasilkan duit? Selain itu, bisnis ini juga memiliki legalitas yang lengkap ya, dan juga didukung oleh support system yang bernama My Future Business School yang sangat luar biasa. Di sini My Future Business School ini menyediakan kurikulum sukses dengan program pelatihan secara online. Jadi teman-teman yang fokus dan komitmen di bisnis ini pasti akan meraih sukses. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Dedi yang sudah mengenalkan saya kepada bisnis VTube ini. Sehingga setelah saya mempelajari konsep bisnisnya, jiwa bisnis saya tuh benar-benar tergelitik dan saya putuskan untuk mencoba menjalankan. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan, sampai saat ini tim saya mencapai sekitar 21.000 orang. Dan ternyata hanya dalam 35 hari, saya bisa mencapai peringkat gold serta mendapat income sekitar 2 hingga 3 juta per hari. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh tim saya di VTube Indonesia. Berkat dukungan kalian, semua hal ini bisa tercapai. Saya ingin mengajak semua tim untuk bergandengan tangan, melewati semua proses yang ada, sehingga bisa merasakan juga kesuksesan di sini. Jadi bukan saya saja, tapi juga kalian. Dan juga saya ingin juga semua orang yang bergabung di bisnis VTube ini bisa berhasil di sini. Saya ada sedikit kutipan untuk Anda dari Mrs. Mary Forleo, seorang entrepreneur di Amerika. Bunyinya demikian. Success in business comes from contribution. It comes from knowing that you are doing something you believe in and that it makes a difference. Ya, artinya keberhasilan dalam bisnis itu berasal dari kontribusi. Itu datang dari mengetahui bahwa Anda melakukan sesuatu yang Anda yakini dan itu membuat perbedaan. Dan terakhir mungkin pesan saya, jika Anda pebisnis yang jeli melihat peluang, pasti tidak akan lewatkan peluang ini. Karena keputusan Anda untuk join di hari ini sangat menentukan kesuksesan Anda yang di masa yang akan datang. Sekian dari saya, tetap semangat. Salam VTubers, Go Diamond. Oke, terima kasih Pak Leo. Ya, Go Diamond, salam VTubers. Terima kasih. Dan sekarang kita masuk lagi teman-teman semua ke peringkat gold selanjutnya.
Kali ini latar belakangnya adalah Agency Director Prudential dari Jakarta. Dan saya tahu ya, saya punya Om, beliau udah almarhum, dan saya tahu sekali untuk mencapai peringkat ini tidak mudah. Baiklah, langsung saja kita panggilkan Bapak Avril Zen Maris. Silakan, Bapak Zen. Thank you, Pak Yusuf. Oke, semua teman-teman VTubers di Indonesia dan juga para yang menonton ya acara ini, thank you. Aku telah diberikan kesempatan untuk sharing di sini. Tadi diperkenalkan, nama saya Avril Zen Maris Tondang, biasa dipanggil Zen. Saya seorang agency director di Prudential. Saya 14 tahun di industri asuransi. Saya kalau mengerjakan sesuatu, saya total, saya fokus, dan kalau ada peringkat apa yang paling tinggi, di situ saya mau capai peringkat tertinggi. Dan di Prudential, agency director adalah peringkat tertinggi. Dan selama 14 tahun itu saya keliling Indonesia, banyak sekali belajar tentang bagaimana melakukan namanya networking. Nah, di masa pandemi tentunya ini ada sebuah suasana yang berbeda di mana saya tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa orang-orang yang ada di industri asuransi lakukan. Dan teman saya, sahabat saya yang selama ini bersama-sama kita juga menjalankan bisnis online yang lain, mengajak saya, memperkenalkan saya yang namanya VTube ini. Namanya Bro Lukas ya, thank you bro untuk ngajak saya di bisnis ini. Dan saat dia tawarkan saya ini, saya pelajari, simple banget bisnisnya. Jadi jelas, ada dari My Future Business School-nya ada pembelajaran yang step by step, ada Zoom meeting. Jadi selama saya di rumah saja selama pandemi ini, saya coba why not saya pelajari ini. Ini peluangnya bagus. Era digital ini adalah era yang sangat-sangat bisa melakukan namanya percepatan income, dan saya melihat ini sebuah peluang. Dan saya bersyukur sama Tuhan, tanggal 22 kemarin saya berhasil mencapai gold rank, peringkat gold, 2 tahapan lagi ke peringkat yang tertinggi yaitu platinum dan diamond. Saat ini saya lihat persentase saya untuk menuju platinum sudah mencapai 65%. Dan saya pasti terus bersemangat dan membantu tim saya dari Aceh sampai Papua, sudah tersebar di seluruh Indonesia, untuk kita sama-sama sukses di bisnis VTube ini. Tadi dijelaskan juga oleh beberapa teman-teman kami, dan itu benar bahwa kami di peringkat gold ini telah memiliki penghasilan 2-3 juta per hari. Sebelumnya sih nggak terbayangkan ya. Selama 10 hari saya menjadi gold, tanggal 22 hingga hari ini pas 10 hari, total saya terima 27 juta lebih. Member saya kurang dari 40 hari, belasan ribu orang. Dan semua itu karena networking ya. Jadi saat ini memang modal handphone, modal jempol 2 aja, kita bisa networking, bisa membangun tim dari Aceh sampai Papua tanpa batas. Oke, saya pikir ada tips yang bisa saya bagikan buat teman-teman mungkin yang menonton atau yang mau mencoba mempelajari bisnis ini, atau yang sudah jadi member, atau yang sudah jadi leader. Teman-teman, ada tips dari saya. Apa sih rahasianya kenapa saya bisa mencapai peringkat gold ini dan sudah 65% menuju platinum? Yang pertama, teman-teman harus jeli melihat peluang. Kalau peluangnya bagus, usahakan luangkan waktu minimum 1 jam 2 jam sehari untuk mempelajari bisnisnya. Jangan hanya mendengar katanya bagus. Jangan cukup hanya katanya, tapi kita harus berusaha, apa ini? Apa sih bisnisnya? Ada marketing plan-nya? Apakah ada video-videonya dan lain-lain? Tanyakan itu, dan My Future Business School is the best sih ya. Sudah disiapkan semua materinya, kita tinggal pelajari aja sebenarnya. Lalu di masa work from home ini ada tips dari saya, di mana sudah saatnya teman-teman melakukan promosi-promosi melalui, kalau saya sih hanya menggunakan WhatsApp dan Telegram ya. Jadi gunakan itu seefektif mungkin. Lalu yang ketiga ya, teman-teman harus berpikir positif, karena waktu kita menawarkan peluang ini, banyak orang yang negatif. Apalagi saya di dunia asuransi, tiba-tiba menawarkan ini, banyak orang yang bilang, loh kok menjalankan yang lain segala macam. Dan mereka ada yang bilang, itu begini, negatif semua. Dan waktu saya menunjukkan hasilnya, baru mereka mulai tertarik dan mereka join. Tapi kan sudah terlambat. Kenapa nggak bergabung bareng-bareng waktu itu? Mungkin sudah sama-sama goal.
ya. Selalu penyesalan datang di akhir ya, kalau di awal namanya pendaftaran. Oke. Nah, kemudian miliki jiwa entrepreneurship, di mana setiap pengusaha itu selalu berpikir kreatif, selalu berinovasi, selalu berpikir bagaimana caranya untuk bisa lebih setiap hari. Ya, selalu mau belajar, selalu merasa hijau. Jangan sok pintar, jangan langsung merasa saya udah bisa. Jangan seperti itu. Selalu mau belajar. Jangan malas baca, jangan malas nonton video-video yang disiapkan oleh My Future Business School. Materi-materi yang disiapkan sangat bagus. Ada Zoom meeting, ikutin. Itu sih syarat dari tips dari saya. Jangan malu bertanya kepada pengundang, ya. Kemudian rangkul tim, semuanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih cepat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selamat bergabung, jangan ragu untuk bergabung bisnis Future ini. Ini bisnis yang sangat luar biasa. Sukses buat semuanya. Oke, terima kasih Pak Zen yang telah men-sharingkan ya. Nah baik teman-teman semua, kita masuk lagi ke tahap yang lebih tinggi, yaitu adalah Platinum Rank. Nah beliau berlatar belakang penjual online ya teman-teman, dan beliau sudah mendapatkan rata-rata income dari program ini 6 juta per hari dalam waktu kurang dari 40 hari. Nah langsung saja kita sambut Platinum Rank Indonesia, Bapak Antonius Simoharjo. Silakan Pak Anton. Halo, selamat sore teman-teman semua. Semangat pagi semuanya ya. Kepada semua teman-teman, baik ini member atau yang belum bergabung di bisnis ini, di bisnis YouTube ini. Baik, perkenalkan nama saya Antonius Simoharjo. Saya asalnya dari Kota Malang, Jawa Timur. Sehari-hari sampai sekarang pun bisnis saya masih berkiblat di online ya, di online shop. Jadi penjualnya juga macam-macam, dari pakaian bayi, kosmetik, dan juga ada produk-produk network dari MLM juga. Saya ikuti dari produk-produk herbal juga. Saya ada beberapa toko di Shopee, di Tokopedia juga. Awalnya saya bergabung di YouTube ini sekitar akhir Maret ya. Jadi saya tiba-tiba dijabri oleh teman saya, Ibu Yunita Atmojo, di WA, dijabri di WhatsApp. Saya waktu itu memang sibuk, pas lagi sibuk, dan dia itu japri saya, kemudian entah apa semua dikirim sampai PDF semua dikirim. Saya waktu itu masih mengabaikan, belum saya baca karena mungkin saya masih sibuk. Jadi saya waktu itu masih saya cuekin, baru kemudian agak malamnya baru saya baca. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mungkin yang saat ini ditawarkan bisnis YouTube atau sama ada juga yang mengabaikan, mungkin ada yang ajak temennya terus diabaikan, itu adalah suatu yang wajar karena kita semua mereka masih awam, belum tahu sama bisnis ini. Padahal siapa tahu justru yang ditawarkannya adalah peluang bisnis yang mungkin bisa merubah income, merubah hidup dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian sambil saya baca, saya belum paham 100% waktu itu, tapi yang satu yang saya pasti, saya lihatnya ini pendaftarannya gratis. Cukup setor nama, KTP, sama ini, oke lah saya ikut. Padahal saya belum paham benar ini apa gitu. Saya waktu itu sambil mencoba, karena tipenya saya memang orang yang suka berpetualang mencoba sesuatu yang baru. Dan untuk memuaskan rasa penasaran saya daftar aja. Setelah daftar, baru saya pelajari. Begitu. Karena kalau kita belum mencoba, kita kan mana tahu ini, siapa tahu ini kan peluang ini bisa merubah. Pemikiran saya hanya itu, simpel itu aja. Jadi kalau kita tidak coba ya sudah pasti kita gagal. Tapi kalau semua kita mencoba hari ini dan ini adalah jalan bagi kita, bagi saya juga, ternyata ini gratis, apa salahnya dicoba? Tinggal nanti kita pelajari, kita tahu, kita lihat bagaimana mainnya perusahaan di bisnis ini, peluangnya di mana. Dan dalam prosesnya saya sendiri juga banyak kendala karena waktu dalam hal yang sama terjadi PSBB, sementara dari tempat tinggal saya juga harus mencari tempat tinggal yang baru, itu semua repot. Saya juga harus mengurusi menjalankan FITUB ini, dan dari banyak rekan-rekan saya yang saya tawarkan, saya pribadi tidak menawarkan secara langsung, tapi saya menjalankannya hanya lewat Facebook waktu itu, hanya sekian berapa, tapi memang saya membuat status yang membuat orang banyak
bertanya-tanya, membuat orang itu banyak kepo akhirnya dengan satu set mereka bertanya dan baru saya jelaskan begitu. Jadi saya tidak ada mencari mengajak member dari bisnis lain masuk, enggak, tapi memang mereka yang bertanya. Nah, dalam perjalanan waktu berjalannya VTube sampai dengan awal pendaftaran, dan di awal pendaftaran pun sampai sekarang total yang saya dapatkan ternyata melebihi dari yang apa saya harapkan di awal. Saya harapkan di awal mungkin ini hanya untuk tambahan bisnis saya di untuk penambahan di online shop, tapi dengan seiring waktu, dengan semakin banyak berkembangnya kasus COVID ini, makin banyak usaha yang juga terhambat. Mungkin itu juga yang membuat banyak VTube ini juga masuk di posisi momentum yang tepat, sehingga dalam waktu sampai saat ini, puji Tuhan, saya sudah total member di tim saya semuanya sudah 89.000 tim, dan total exposure di tim saya sampai saat ini sudah 35.000 exposure. Dan saya saat ini dari minggu lalu sudah puji Tuhan sudah dipercaya untuk mendapatkan rank platinum. Dengan income yang luar biasa ini tentunya saya mulai terbuka bahwa bisnis ini uangnya juga lumayan begitu ya. Jadi mungkin saya tidak mengatakan bisnis yang Bapak dan Ibu yang jalankan sekarang ini lebih VTube lebih bagus, tidak. Mungkin VTube tidak sebagus bisnis Bapak dan Ibu sekarang, tetapi untuk saat ini VTube ini cukup membantu banyak sekali mitra yang bergabung di VTube ini terbantu ekonominya dalam kondisi keadaan negara yang sedang PSBB seperti ini. Ya. Kemudian selain itu dalam menjalankan bisnis ini tentunya upline membantu semua, dan kita semua bekerja sama dan didukung oleh My Future Business School, yaitu support system dari perusahaan pun juga maksimal sekali dalam mengedukasi member. Kita diberi pengarahan, diberi video segala macam. Tugas kita adalah asal kita mau mengosongkan gelas, kita mau mencoba, kita mau belajar, kita mau bertanya, dan kita mau mencoba, dan kita tidak mau menyerah, karena dimanapun bisnis apapun saya yakin, mau bisnis itu makanan sampai bisnis properti, mau bisnis online dari apapun jualan, semua pasti menemui masalah yang namanya masalah. Kita tidak dapat menghindari masalah, tinggal bagaimana kita bersikap menyikapi masalah itu. Kita mau menjadikan itu sebuah tantangan atau kita menyerah gitu saja. Tentunya untuk menjadi seorang pemenang kuncinya adalah satu, kita harus bekerja keras dan kita harus pantang menyerah. Kita harus wajib menemukan solusi, bukan solusi terhadap masalah, bukan berlarut-larut terhadap masalah. Itu di My Future Business School banyak sekali pelatihan, baik itu untuk membantu member untuk presentasi, ada Zoom meeting, begitu juga untuk ke depan bagaimana menjadikan Anda seorang membina mental leadership Anda, sehingga Anda juga nantinya tidak hanya mengekor kepada upline, tapi Anda pada akhirnya bisa menjadi seorang leader yang dapat leader tangguh yang bisa juga menaiki peringkat-peringkat mulai dari bronze, silver sampai ke platinum, bahkan mungkin sampai ke diamond. Ini kita semua VTube masih baru mulai. Platinum di sini belum ada dari sini yang mencapai peringkat diamond. Semua itu masih mungkin pendaftar dengan kondisi pendaftaran dan aplikasi sekarang yang jauh lebih sempurna dari awal. Saya yakin untuk pendaftaran kloter kedua atau stage kedua ini semuanya VTube akan luar biasa booming, dan ini semua sudah dinanti oleh masyarakat Indonesia. Saran saya, segera ambil posisi, segera kerjakan, jangan tunda, karena momentum dalam bisnis, kecepatan dalam bisnis itu sangat penting. Sekian dulu, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Kembali ke Pak Yusuf. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Anton ya, sudah membagikan juga sharingnya, luar biasa sekali. Nah teman-teman semua, kita semua saat ini sudah melihat banyak testimoni dari berbagai macam kota dan juga banyak sekali tips-tips dari mereka. Nah sekarang kita lanjut, kita akan masuk ke sesi puncak teman-teman semua. Ya, sesi akhir dari acara ini akan ditutup oleh seseorang yang saya sangat kenal betul. Beliau dari sekitar 10 tahun yang lalu, dan beliau tipikal pekerja keras, ahli edukasi, selalu memikirkan pertumbuhan timnya.
Dan beliau juga mengambil bagian paling penting di posisi co-founder My Future Business School. Langsung saja kita panggilkan Bapak Wilbert Karimun. Silakan Pak Wilbert. Oke. Oke ya, selamat sore teman-teman semua ya. Perkenalkan sekali lagi ya, nama saya Wilbert dan ini kayaknya kameranya kurang asik. Oke ya. Perkenalkan nama saya Wilbert dan hari ini saya ingin sharing sedikit tentang penutup dari acara webinar New Normal ini ya. Kita udah melihat banyak sekali teman-teman tadi udah bercerita dari yang latar belakangnya pengamen, ada yang ibu rumah tangga, ada yang online shop, ada yang macam-macam ya, ada yang manajer, guru bahasa Inggris dan lain-lain. Kita sama-sama melihat bahwa semua orang bisa menjalankan bisnis ini. Nah, cuman pertanyaannya mungkin Anda bingung, ini tuh bisnis apa sih sebenarnya? Mungkin bagi Anda yang masih baru, Anda nggak tahu ini bisnis apa. Nah, tenang aja, karena nanti Anda bisa tanya dengan pengundang Anda, apa bisnisnya. Tapi yang kita akan lakukan sekarang hanyalah pembekalan untuk Anda semua, supaya teman-teman semua bisa paham. Supaya teman-teman semua bisa mengerti apa yang dibutuhkan untuk kita berubah. Dari yang kenormalan yang lama ke kenormalan yang baru. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke sesi ini, sesi penutup. Yang pertama adalah untuk kita bisa berhasil, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah berpikir positif. Ya, banyak sekali orang-orang di luar sana yang selalu berpikirnya negatif. Ketika ditawarkan satu hal yang mereka tidak tahu, mereka cenderung mengambil sikap negatif. Banyak sekali seperti contohnya mungkin ada beberapa teman saya gitu ya, saya ceritakan tentang potensi bisnis VTube, mereka bilang, ah ini mah bisnisnya nggak masuk akal katanya. Ya justru saya bilang, justru segala sesuatu yang nggak masuk akal di awal, maka akan ketika jadi masuk akal, maka udah peluangnya sudah hilang gitu. Tapi kalau misalkan di awal orang-orang berpikir tidak masuk akal, kita ambil peluang itu, mungkin itu akan jadi peluang emas di belakang sana nanti, yang kita nggak tahu. Jadi kita harus selalu berpikir positif, ya. Karena dengan dari pikiran yang positif, maka akan jadi tindakan yang positif. Ketika jadi tindakan yang positif, maka akan jadi hasil yang positif. Semua orang di dunia selalu mencari hasil yang positif. Masalahnya, tidak semua orang mau berpikir positif. Banyak orang maunya pikirnya negatif. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa menyalahkan ya. Karena 95% di sekeliling kita isinya negatif. Kita kalau nonton berita di TV, berita itu isinya negatif. Nggak ada berita yang positif. Nggak akan pernah ada. Berita itu selalu isinya tuh, wah ini ada perampokan, ada kebakaran, ada macam-macam. Pokoknya isi yang negatif. Yang negatif itu laku. Kalau misalkan yang positif, wah ini ada prestasi bangsa, itu nggak laku, Pak. Jadi banyak orang lebih suka melihat yang negatif dibanding yang positif. Sayangnya orang yang berhasil adalah orang yang berpikir positif dan melakukan tindakan yang positif dan mendapatkan hasil yang positif. Jadi Anda semua, teman-teman semua, kita semua harus berpikir positif karena semua dimulai dari pikiran kita. Oke? Nah, lalu jangan biarkan orang lain mengotori pikiran kita. Jangan biarkan berita di luar sana mengotori pikiran kita. Jangan biarkan sekeliling kita, teman-teman kita itu mengotori pikiran kita. Banyak orang-orang yang berpikir seperti ini. Saya ngelihat satu peluang, saya coba jalankan. Ketika saya menceritakan ke teman saya bilang, ah lu ngapain percaya gitu? Udahlah, yang real-real aja. Udah. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, masalahnya pekerjaan yang real-real aja sekarang, penghasilannya nggak real. Penghasilannya dipotong 50%, ada yang dipotong 30%. Intinya semua dipotong. Ada yang dipotong 100%. Nah namanya di PHK ya. Jadi jangan biarkan kata orang lain mengotori pikiran kita. Kita harus selalu menjaga pikiran kita untuk lebih positif. Lalu yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang berpikiran positif. Karena kata orang bijak, kita akan menjadi seperti 5 orang yang terdekat dengan kita. 5 orang yang kita banyak bergaul dengan orang-orang tersebut. Kalau 5 orang yang kita bergaul orangnya positif, kita akan jadi positif. Kalau misalkan 5 orang yang kita bergaul isinya penjudi, kita akan jadi penjudi. Kalau misalkan pemabuk, kita akan jadi pemabuk. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang positif. Bergaullah dengan komunitas ini. Bergaullah dengan orang-orang di komunitas ini. Karena di komunitas ini isinya adalah orang-orang yang mau ke depan. Orang-orang yang mau hasil positif di depan. Makanya mereka berpikir positif. Mereka tidak pernah menyerah, mereka maju terus, apapun kondisinya. Ya, jadi bergaullah dengan orang yang positif. Lalu yang ketiga, memang saya tahu di mulut gampang Pak mikir positif. Masalahnya nih otak nih kadang-kadang nggak bisa dikontrol. Kadang-kadang ada aja pikiran yang negatif. Ada aja yang keluar, oh ini jeleknya gimana. Kita selalu mikir jeleknya terus. Sepakat Pak, saya juga tahu. Saya juga sama. Kita semua sama lah. Kita semua manusia biasa. Ya, memang sulit untuk berpikir positif. Tapi sulit tidak sama dengan mustahil. Ya, kita mesti belajar untuk selalu berpikir positif, kita membiasakan diri kita untuk berpikir positif supaya hasil kita positif. Ya, saya tahu ini tidak mudah, tapi kita harus belajar.
Kalau kita bisa melatih pikiran kita untuk jadi positif, maka tindakannya positif, hasilnya akan jadi positif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu butuh proses. Ya, bangunan yang indah itu tidak terjadi secara instan. Bangunan yang indah itu butuh proses dari pondasinya, dari bangunannya, lalu terakhir interiornya dan lain-lain. Butuh proses yang sangat panjang untuk bisa menjadikan satu gedung yang indah. Kadang-kadang mungkin tahunan, kadang-kadang mungkin belasan tahun gitu untuk mendapatkan satu gedung yang indah gitu ya. Nah, begitu juga dengan bisnis kita. Bisnis kita belum sebesar Google, Pak. Belum. Bisnis kita belum semegah Facebook. Aplikasi kita belum sekeren Facebook. Belum. Masih jauh sekali sampai sana. Kita baru mulai. Baru 1 bulan lebih dikit. Ya, baru 1,5 bulan. Anda bayangin, kalau misalkan bayi baru lahir, ini masih freshnya. Masih betul-betul bayi yang masih baru sekali. Balita aja belum. Ya, kita memang belum jadi sebesar itu, tapi pertanyaannya, ketika aplikasi kita, ketika perusahaan kita sudah menjadi sebesar Google, sudah menjadi sebesar Facebook, pertanyaannya apakah Anda mau jadi bagian? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Anda mau jadi bagian sekarang, ketika belum megah, atau Anda mau jadi bagian ketika sudah megah nanti? Pilihan di tangan Anda. Tapi kalau Anda memilih untuk sekarang, maka nanti ketika jadi megah, Anda sudah jadi mungkin peringkat diamond, mungkin sudah di platinum, ya, mungkin sudah punya penghasilan yang besar. Tapi kalau Anda mau menunggu sampai megah, silahkan. Kita tidak memaksa. Tapi saran kami adalah, ayo ikut dengan kami sekarang. Karena kita ikut dengan proses pembangunan di perusahaan ini, mereka terus berbenah, perusahaan terus menjadi lebih baik, maka kita akan ikut jadi lebih baik. Ya, sekolah bisnis pun My Future akan terus berbenah supaya jadi lebih baik, supaya bisa lebih banyak melayani teman-teman semua dengan edukasi-edukasi, supaya makin banyak orang-orang yang bisa berhasil di bisnis ini. Ya, jadi ayo kita sama-sama belajar. Ayo kita jadi bagian. Ya, memang tidak enak sebagai orang-orang yang di awal, tapi percayalah orang yang di awal selalu mendapatkan hasil yang lebih dibanding orang yang di akhir. Jadi kita harus mengambil kesempatan ini sekarang. Ya, nah ketika perusahaan terus berkembang, kitanya pun harus terus berkembang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak berkembang, maka kita tidak bisa punya pencapaian yang besar. Ya, ikuti program dari My Future. My Future sudah menyiapkan banyak hal, ada video, ada webinar seperti ini, ada edukasi program setiap hari. Kita edukasi, kita jangan lelah untuk mempromosikan. Kita ajak kita kembangkan lagi. Ya, buat Anda yang mungkin belum ikut dengan komunitas ini, nanti Anda akan ikut dengan programnya. Anda ikuti programnya. Ya, bisa seperti Pak Zen, bisa seperti Pak Antonius, ya, bisa menikmati penghasilan-penghasilan yang besar. Dengan apa? Dengan berproses, dengan mengikuti programnya. Ya. Lalu yang kedua adalah baca buku yang positif. Baca, Pak. Kenapa? Indonesia ini adalah negara yang tingkat orang-orang membacanya sangat rendah. Ya, Amerika itu negara yang pembacanya sangat tinggi. Kalau misalkan kita pernah keluar negeri, ya kita ke Amerika, ke Jepang misalkan, itu orang-orang kalau di dalam kereta baca buku. Kalau misalkan di Indonesia di kereta kita bengong, Pak. Kalau misalkan teman-teman ada yang naik bus, kendaraan umum gitu ya, kalau di luar negeri isinya baca buku. Minimal baca Kindle tuh dari Amazon yang bisa dibaca lah pokoknya. Jadi membaca. Tapi kalau di Indonesia, di dalam bus itu bengong, Pak. Begini aja deh. Diem aja gitu. Jadi kita nih mungkin jago banget bengong. Nah, bengong ini kan nggak ngasilin apa-apa. Sementara orang negara-negara yang berkembang, negara-negara yang maju ya, mereka membaca. Ya, kita malas banget membaca. Tapi kalau misalkan malas ini bisa kita kalahkan, kalau dengan kita membaca buku kita bisa jadi orang sukses, kenapa enggak? Apa salahnya gitu? Ya, ayo kita sama-sama membaca supaya kita bisa menambah wawasan kita. Lalu yang ketiga adalah cari materi yang positif di internet. Internet ini gudangnya belajar. Anda mau cari apapun ada semua di sana. Mau yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Korea, semuanya ada. Anda tinggal baca aja pokoknya intinya. Cari materi-materi supaya Anda bisa menambah wawasan. Supaya kalau wawasan Anda jauh lebih baik, pemikiran Anda jauh lebih maju, secara otomatis hidup Anda pun akan naik, penghasilan pasti akan ikut. Nggak mungkin enggak. Ya, ada sebuah cerita. Zaman dahulu, bukan zaman dahulu kali ya, ini kalau nggak salah sekitar 10 tahun yang lalu lah. Ada seorang mahasiswi di Inggris yang memenangkan lotre undian, Pak. 10 miliar kalau nggak salah waktu itu ya, menang lotrenya. 10 miliar rupiah totalnya dirupiahkan. 10 miliar. Banyak orang pengen menang lotre. Sekali menang lotre, wow dapat 10 miliar, uangnya banyak banget, enak, gak bakal miskin lagi tuh kayaknya. Banyak orang berpikir seperti itu. Namun apa faktanya?
fakta yang terjadi adalah mahasiswi tersebut setelah mendapatkan 10 miliar itu, dia hidup bahagia sekali Pak selama 3 tahun. Tapi di tahun keempat mahasiswi itu mengalami kebangkrutan, utangnya di mana-mana, uangnya dihambur-hamburkan, dan akhirnya mahasiswi itu jatuh bangkrut, dan ketika diwawancara itu menyesal pernah menang lotre. Kenapa? Karena ketika uangnya datang, orangnya belum siap. Ya, kalau orangnya sudah siap, maka uangnya pasti akan ikut. Ya, jadi jangan sampai kita mengejar uang yang tinggi, tapi kitanya tidak berkembang. Kalau kita tidak berkembang, maka uang kita pasti akan turun juga. Tapi kalau pengembangan diri yang kita kembangkan, maka secara otomatis uang ini pasti akan ikut. Ya, jadi ayo kita sama-sama belajar, sama-sama kita bertumbuh supaya kita jadi orang yang lebih baik. Kita harus terus berkembang. Dan yang paling penting adalah Anda harus memulai segala sesuatu. Anda harus memulai bisnis ini dari yang pertama, yaitu punyalah sebuah impian. Anda harus punya sebuah dream. Anda harus punya sebuah tujuan. Kata Walt Disney, if you can dream it, you can do it. Kalau Anda bisa memimpikannya, Anda bisa melakukannya. Sama seperti teman-teman yang tadi sudah bercerita. Mereka semua memulai menjalankan bisnis ini berawal dari impian. Sesuatu yang mereka inginkan. Sesuatu yang mereka inginkan di masa depan. Ternyata sesuatu yang mereka inginkan itu lewat bisnis ini pelan-pelan bisa mulai terwujud. Ya, bahkan di jangka waktu yang sangat singkat ini. Jadi teman-teman semua harus bahwa yang paling penting nomor satu adalah Anda harus punya impian. Anda harus berani bermimpi. Anda harus berani untuk punya impian yang besar. Ya, banyak sekali orang-orang di luar sana yang takut untuk bermimpi besar. Ya, banyak orang di luar sana yang takut karena yang mimpi tinggi-tinggi nanti kalau jatuh sakit Pak. Nggak apa-apa. Emang kalau sakit kenapa? Kan nggak kenapa-napa juga. Tapi kalau misalkan impian kita rendah, kalau mimpi kita rendah, kita nggak akan kemana-mana. Kita harus punya impian yang tinggi. Impian itu gratis Pak. Impian itu nggak usah bayar. Kalau impian itu gratis, kenapa kita takut untuk bermimpi? Ayo kita sama-sama bermimpi. Mario Teguh pernah berkata gitu ya. Satu pesan dari Mario Teguh, ketika Anda punya impian yang besar, selaraskanlah kerjamu dengan mimpimu. Kita bekerja keras sesuai dengan impian kita. Kita bekerja keras sesuai dengan seberapa besar impian kita. Jangan takut untuk bermimpi, karena segala sesuatu yang besar selalu dimulai dari impian yang besar. Ya. Nah, mungkin saya tahu di kondisi seperti sekarang ini banyaklah yang lagi susah gitu ya. Saya tahu bahwa mungkin banyak di antara teman-teman semua yang sekarang keadaannya mungkin nggak bagus. Saya nggak tahu, tapi saya ingin nanya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana keadaan keluargamu hari ini? Saya nggak tahu, tapi saya tahu bahwa saya baca di berita, saya melihat di lingkungan saya, ya kita baru melewatkan Idul Fitri, banyak orang-orang yang susah. Saya harap Anda bukan salah satunya. Saya harap Anda yang menonton ini orang yang tidak mengalami kesulitan itu. Saya berharap sekali seperti itu. Tapi saya rasa pasti akan ada. Sayangnya pasti ada. Yang mungkin Anda yang sekarang lagi kondisinya sulit. Kondisinya lagi, mungkin saya nggak tahu. Kemarin saya pernah dengar ada di lingkungan saya, di teman-teman saya, di lingkungan saya itu ada orang yang ketika lagi Idul Fitri mau masak rendang aja nggak punya uang untuk beli daging. Mau masak opor nggak punya uang untuk beli ayam. Waktu saya mendengar itu saya bilang, gila ya. Masalah ini luar biasa sekali. Ya, masalah sekarang ini lagi pandemi seperti ini luar biasa susah. Ya, saya nggak tahu kondisi seperti apa Anda saat ini, tapi sekali lagi saya berharap Anda baik-baik saja. Doa saya untuk Anda semua, semoga Anda baik-baik saja. Ya, semoga Anda bisa tetap hidup, keluarga Anda bisa makan dengan tenang gitu, nggak ada masalah. Ya. Tapi mungkin buat Anda yang sekarang lagi susah, saya punya pesan buat Anda. Jangan Anda menyerahkan kehidupan ini. Jangan Anda menyerah. Selalu ada, selalu. Sesulit apapun kondisi Anda saat ini, sesusah apapun kondisi Anda saat ini, selalu ada harapan di depan sana. Yang di atas itu nggak pernah kasih cobaan ke orang yang tidak mampu melewatinya. Ke orang yang tidak mampu ya. Nggak mungkin. Yang di atas itu pasti kasih cobaan ke orang yang kuat melaluinya. Karena yang di atas itu adil, yang di atas itu pasti kasih cobaan ke orang-orang yang ke Anda, misalkan kalau Anda lagi sulit, Anda pasti bisa melewatinya. Jadi, ayo Pak, ayo kita kerja keras. Ya. Memang kita tahu lah ya, ketika misalkan kita menjalankan usaha ini, mungkin ada beberapa orang yang menjelekkan kita gitu. Ketika kita menjalankan usaha ini, ada orang-orang di luar sana yang mungkin bilang, lu penipu, lu pembohong. Teman-teman semua, saya selalu berpikir sederhana. Pikiran saya cuma sederhana. Kalau misalkan saya lagi susah, kalau misalkan keluarga saya lagi susah,
Kalau keluarga saya lagi susah untuk makan, kalau keluarga saya lagi sulit untuk masalah ekonomi, maukah teman saya bantu saya? Maukah mereka bantu saya? Enggak, Pak. Enggak akan ada yang peduli. Enggak akan ada yang peduli dengan hidup kita kecuali diri kita sendiri. Enggak akan ada orang yang peduli. Oleh karena itu, kita ambil kesempatan ini. Kita ambil tanggung jawab di tangan kita sendiri. Kita ambil tanggung jawab itu. Kita kerja keras, kita lakukan yang terbaik. Ya, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Supaya kita bisa keluar dari masalah ini. Supaya Anda bisa keluar dari masalah ini. Saya sangat berharap ke teman-teman semua untuk ayo percaya. Percaya bahwa BIS ini bisa kok. Bisa. Dan saya percaya sekali teman-teman Anda juga percaya bahwa Anda bisa. Anda pasti bisa. Cuman pertanyaannya, apakah Anda percaya dengan diri Anda sendiri? Apakah Anda percaya bahwa impianmu bisa jadi kenyataan? Apakah Anda percaya bahwa Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan? Karena ketika ada 1000 orang yang percaya dengan Anda bahwa Anda bisa, kalau Anda tidak percaya, percuma. Tidak akan terjadi. Tapi kalau sebaliknya, ketika Anda percaya dan ada 1000 orang di sekeliling Anda yang tidak percaya, maka Anda juga tetap bisa membuktikannya. Anda bisa membuat impian Anda jadi kenyataan. Jadi teman-teman semua, saya ingin mengajak Anda semua untuk, saya tahu kondisi sekarang lagi sulit. Saya tahu ada yang berjibaku dengan kesehatannya, ada yang sulit dengan masalah ekonominya, makan pun susah, ya, bayar cicilan susah. Percaya Pak, percaya bahwa selalu ada cahaya di ujung perjalanan itu. Selalu ada cahaya, selalu ada setitik cahaya yang bisa Anda ambil untuk Anda bisa maju. Anda harus percaya. Kalau Anda tanya ke kami, kalau Anda tanya ke leader-leader yang menjalankan usaha ini, kenapa kami kerja keras? Kenapa kami berjuang? Kenapa kami fight habis-habisan? Karena jawabannya satu, Pak. Karena ada senyum orang yang kita cintai, yang perlu kita bahagiakan. Karena ada orang tua yang perlu kita bahagiakan. Karena ada anak-anak yang perlu kita bahagiakan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda punya keluarga yang mau Anda bahagiakan? Apakah Anda punya anak-anak yang ingin Anda bahagiakan? Apakah Anda punya orang-orang yang Anda cintai, ingin Anda bahagiakan? Kalau Anda di luar sana belum ketemu jalannya, Pak, di bisnis ini, di komunitas ini ada jalannya. Jalan itu yang kami tawarkan ke Anda. Jalan itu yang kami ingin mengajak Anda semua. Untuk kita sama-sama bergandengan tangan, untuk kita sama-sama maju. Jangan Anda patah harapan. Jangan Anda kehilangan harapan. Harapan itu ada. Harapan itu selalu ada. Ya. Kalau misalkan orang-orang di luar sana ketika Anda sulit, tidak mau membantu, Bapak Ibu percayalah, Anda berdoa sama yang di atas. Ketika Anda berdoa yang di atas, maka yang di atas akan membukakan jalan. Ya. Yang di atas mungkin akan memberikan jalan itu kepada Anda. Yang di atas pasti akan memberikan jalan itu kepada Anda. Percayalah bahwa Anda pasti akan dapat. Saya punya sebuah video untuk Anda. Saya punya sebuah video yang menggambarkan tentang sebuah harapan itu selalu ada. Bahwa di dalam kondisi sesulit apapun, selalu ada harapan. Mari kita lihat video ini bersama-sama.
يلا يا ابني القطر هيمشي. Bapak Ibu, teman-teman semua, di video itu kita sama-sama melihat kondisi sesulit apapun, selalu akan ada orang di sekeliling kita yang bisa membantu kita. Itu adalah perpanjangan tangan dari yang di atas. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang mengundang Anda ke acara hari ini. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mengundang Anda ke bisnis ini. Orang-orang itu adalah orang-orang yang memberikan jalan untuk Anda bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saya pun sama. Saya mendapatkan kesempatan ini. Ada orang yang memberikan kesempatan ini kepada saya. Jadi jangan pernah Anda menyerah. Jangan pernah Anda menyerah akan hidup ini. Jangan Anda menyerah dengan keadaan seperti apapun yang Anda hadapi sekarang. Karena kekalahan sifatnya sementara, tapi kemenangan sifatnya adalah abadi. Anda perlu sama-sama. Anda perlu bersama-sama dengan pengundang Anda. Anda perlu bersama-sama bergandengan tangan dengan tim Anda untuk sama-sama maju. Sama-sama kita berjuang. Ucapkan terima kasih ke pengundang Anda. Karena kalau nggak ada pengundang Anda nggak akan tahu kok di sini. Dan saya percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang terjadi dengan kebetulan. Tidak ada hal yang kebetulan di muka bumi ini. Semuanya sudah diatur sama yang di atas. Anda hari ini ada di sini, Anda hari ini mendengarkan kami di sini, itu pun ada maksudnya. Saya yakin dan percaya bahwa kalau Anda mengambil kesempatan ini, kalau Anda mengambil jalan ini, kita akan sama-sama sampai ke puncak berbareng. Jadi janganlah Anda menyerah. Sesulit apapun kondisinya, selalu akan ada harapan. Selalu akan ada cahaya di sana. Ayo kita sama-sama berjuang, teman-teman semua. Teman-teman semua, buat Anda yang member, buat Anda yang sedang menjalankan usaha ini, buat Anda yang mungkin sekarang sedang mengalami masalah, buat Anda yang sekarang sedang berproses di bisnis ini, percayalah bahwa bintang tidak akan bersinar tanpa gelapnya malam. Kita harus melewati prosesnya. Kita akan bersinar. Semakin gelap masalah kita, semakin bersinar kita. Jangan kita kalah dengan masalah. Jangan kita kalah dengan kondisi kita. Kita melewati masalah itu. Kita maju terus. Kita melangkah terus. Kita fight terus. Karena di bisnis ini teman-teman semua, Anda perlu ingat, di bisnis ini selama Anda tidak pernah menyerah, Anda tidak akan pernah bisa kalah. Anda pasti harus bisa percaya bahwa Anda juga bisa. Dan terakhir, pesan dari saya untuk Anda semua adalah teruslah berlari untuk mengejar impianmu sampai kegagalan lelah mengejarmu. Ayo kita sama-sama terus Anda mengejar impian Anda. Terus Anda berlari mengejar impianmu sampai kegagalan pun nggak bisa lagi mengejarmu.
Ayo kita sama-sama, kita berjuang, kita fight, kita lakukan, kita fokus, kita kerja keras. Kita kerja keras yang terbaik yang kita bisa. Di hadapan Anda, buat Anda yang baru, ini adalah peluang. Buat Anda yang member, Anda sudah ada dalam sini. Pastikan Anda selesaikan di sini. Pastikan Anda selesaikan sampai ke diamond. Anda buktikan ke orang-orang di luar sana bahwa Anda juga bisa berhasil. Kita buktikan ke orang-orang di luar sana bahwa kita bisa berhasil. Bukan cuma kita bisa berhasil, tapi kita juga bisa membantu banyak orang untuk bisa berhasil. Ayo kita sama-sama berjuang. Ya, teman-teman semua, terakhir dari saya, percaya, dan terus percaya. Percaya dengan pengundang Anda, percaya dengan perusahaan, percaya dengan support system. Karena kalau Anda bisa percaya, maka saya yakin 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, Anda akan merasakan perubahan hidup dan luar biasa, dan Anda akan ingat hari ini. Tanggal 31 Mei 2020 akan jadi perubahan dalam hidup Anda. Sekian dari saya, selamat sore. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, dengan berakhirnya sesi closing dari Pak Wilbert barusan, maka berakhir pula acara kita di sore hari ini teman-teman semua. Ya, pastikan minta hak follow up Anda dari para pengundang Anda, dan jangan lupa untuk ikut meeting online lainnya dari My Future Business School untuk mendapatkan edukasi yang tepat dari program ini teman-teman semua. Ya, minta jadwalnya dari pengundang Anda. Sekian acara webinar pada sore hari ini. Saya Yusuf Rahman Heruna, MC Anda. Terima kasih. Salam Fito.